Mantap. Ya, malam Bang Juma. Ya, malam. Ya, apa pertanyaanmu yang perlu saya jawab sebagai orang Kristen? Iya, langsung dia nantang. Mantap Iya, mantap sekali. ini. Lanjut, Bang. Ya, Kristennya apa dulu ini, Bang? Ya, tahu nggak arti Kristen itu apa? Kristen itu menurut klaim Kristen, Kristen itu pengikut Kristus. Tapi Nah, udah. menurut Yesus, Kristen itu penghuni neraka. Sakit ya, Bang ya? Di mana kau bilang itu Kristus itu apa penghuni neraka, Kristen itu penghuni neraka, kata Di Yesus. Matius 23 nomor 15, Bang. Emang sakit sih, tapi mau kayak mana? Aku kan harus jujur, Bang. Ya kan? Benar nggak? Terus apa pertanyaanmu? Ya itu tadi dalilnya. Ya, Hmm. apa pertanyaanmu? Masalah Kristen dan yang belum kau paham. Tentang Kristen semua saya sudah paham. Yang tidak paham itu justru Kristen deh, yang nggak paham Kristen itu yang bahaya. Nggak pahamnya Kristen maksudnya apa? Orang Kristen itu tidak paham tentang keyakinannya sendiri. Nah, jadi biar saya terangin ke kamu ya Juma ya. Ya, Kristen silakan. itu artinya pengikut Kristus. Kristus itu. Menurut siapa itu menurut siapa, Bang? Oh, menurut siapa? Menurut Alkitab jelas Oh, menyatakan. ada nggak menurut Yesus bahwa pengikutnya disebut Kristen? Ada nggak? Kamu dengar dulu. Pedis, Bang ya. Pertanyaannya Udah. pedis ya. Abang ada Yesus bilang dia Kristen. Ya, Anda tadi mengatakan Kristen itu pengikut Kristus. Menurut siapa? Orang Menurut yang Bible. mengikuti Yesus Nah, itulah disebut sebagai Kristen. Pengikut menurut Kristus. Bible. Kan menurut Bible. Nah, sekarang menurut Yesus, ada nggak dia menyebut pengikutnya disebut Kristen? Kan itu pertanyaan saya. Iya, Yesus juga pernah sebut pengikutnya itu Kristen. Mau apa? Berarti Kristen hanya mengaku sepihak. Enggak, sekarang saya tanya lah dulu. Ada nggak Allah mau bilang kalau pengikut Muhammad itu Islam? Ya, pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW itu jelas Islam. Ah, di mana disebutkan? Bahwa Pertama, kamu Islam. ya, oke. Pertama, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi perintah Apa tuh? mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda dan Rasulullah Islam. Muhammad Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disempurnakan kemudian ajaran Tuhan itu dengan penamaan Islam. Al-yauma akmaltu Siapa yang lakum menamakan? dinakum. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk mengajarkan Islam. Enggak, yang menamakan Islam siapa? Allah Subhanahu wa Kapan Ta'ala. dinamakan? Hmm? Kapan namakan? Di Pada mana saat ayatnya? Al-Maidah ayat 3, pahaman. Al-yauma akmaltu apa lakum disebutkan di dinakum. situ? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa Kapan atmamtu Allah alaih. bicara sama Muhammad? Kok kayak gini cara Gue diskusinya? satu mau tanya lah, Oten. Tadi katanya ini minta ditanyain tentang Kristen, tapi kok sekarang lancar kali Aku tanya tanya dulu. Islam. Biar nyambung nanti kita, biar nyambung kita. Biar nanti balik lagi ke Kristen tuh. Udah? Iya, kan Kapan Allah bicara sama Muhammad? saya sedang membacakan ayat suci Al-Quran. Iya, itu Ah. itu siapa di ayat sucimu itu siapa yang bilang di situ? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, Kapan dibilangkan? pada saat beliau memerintahkan Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu Siapa alaihi saksinya? wasallam. Saksinya itu adalah Allah, malaikat, Rasulullah dan seluruh sahabat-sahabat yang ada di sekelilingnya. Tidak ada pernah sahabat-sahabat menyaksikan ada kami Roh Kudus sampai datang hari ke ini, Muhammad. sampai hari ini kami pun yang menjadi saksi. Kalau bukan Roh Kudus yang mengajarkan Rasulullah, lalu siapa? Tidak ada saksi ataupun sahabat-sahabat dalam ayat Al-Quran pernah menyaksikan Allah ketemu dengan Muhammad. Allah ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW itu mustahil. Oh iya, makanya. Nah, makanya yang Al-Quran udah berapa kali diutus, direvisi? makanya yang diutus kepada Rasulullah itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa?
Roh Kudus itu Yang malaikat. Roh Kudus orang Kristen. Ngaco kamu. Apa? Roh Kudus itu siapa? Roh Kudusmu itu di Al-Quranmu itu. Di Kristen itu mana ada Roh Kudus? Iya. Oh enggak, di Al-Quranmu itu siapa Roh Kudusnya? Roh Kudus itu malaikat Jibril. Oh, malaikat Jibril. Ada Iya. pernah lihat Muhammad bicara dengan malaikat Jibril? Ada Oh yang jelas tuh. menyaksikan? Dari Al-Quran Siapa? itulah yang diterima. Siapa yang menyaksikan? Yang menyaksikan adalah Allah. Itu kan klaim sepihak. Allah Ya, aja tidak pernah ketemu Muhammad. namanya sebuah ajaran samawi, tidak disebut samawi kalau Tuhannya turun menjadi manusia. Yesus Itu ajaran pernah ketemu pagan. dengan Tuhan Allah. Di mana? Itu disaksikan oleh murid-muridnya. Oke, di mana Yesus Udah? pernah bertemu dengan Di Gunung Tuhannya? Sinai. Udah? Itu Yesus, itu Iya. yang bertemu dengan Yesus di Gunung Sinai. Iya, Allah, Tuhan. Allah ketemu Yesus. Di mana Yesus pernah ke Gunung Sinai? Di mana tertulis? Udah, nanti saya buka. Sekarang Allahmu pernah ketemu Muhammad di mana? Lemah kali otaknya orang ini. Enggak, Muhammad Di mana ketemu Yesus Allahmu di bertemu mana? dengan Tuhannya Enggak, di kamu jawab dulu, biar Gunung saya Sinai? tahu. Tadi Biar saya masuk. tahu. Tadi Allahmu naik. ketemu Muhammad di mana? Pada saat Isra Mi'raj. Hah? Siapa saksinya? Allah. Allah aja nggak mengakui pernah ketemu Muhammad. Kok menyaksikan? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi Isra Mi'raj itu barakna dari mana? haulahu Dari masjid liyuriyahu apa gimana? Al-Aqsa ke Mekah. Masjid Al-Aqsa tahun berapa dibuat? Aduh, gimana sih ini, mau diskusi atau mau ngapain ini? Enggak. Iya, Masjid Al-Aqsa tahun berapa ada, Mang? Al-Aqsa itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Aqsa itu adalah rumah Tuhan yang diwariskan. Sinagoga dulu punya orang Yahudi, bukan punya Islam, bukan masjid. Punya Kristen, bukan? Bukan. Oh, bukan. Nah, Kirain terus punya. klaim punyamu. Gitu. Ya ngaco Oke. kan? Oke. Eh. Nah, sekarang kembali pertanyaannya. Terbanglah dari Mekah ke Israel, ke Al-Aqsa, ke Yerusalem. Disaksikan, dilihat sama si Jibril, dilihat sama si Allah, kan gitu kan? Ya, terus? Hanya mereka bertiga lah yang tahu kan Ya, terus? kejadian itu. Oke, terus? Benar? Ya. Terus setelah itu 200 tahun kemudian baru ditulis-tulis kan, direvisi lah 4 kali. Nah, Benar terus? nggak? Terus? Terus kalian bilang itu langsung turun dari langit dalam bentuk Terus? buku asli. Mantap Asli, kali lah. Kan, Iya, kan? iya. Yang punya orang lain itu semua palsu. Oh. Nah, Oh gitu terus ya. ditanya, kalau kau bilang yang lain itu palsu, mana aslinya? Ngahok lah kalian. Oh Kan gitu. Sekarang saya tanya, Al-Quranmu aslinya di mana? Oh gitu. Al-Quran itu asli, nggak ada palsu, asli semua. Oh iya, asli dari mana turunnya? Turunnya dari Allah kan? Dari langit, langsung turun dalam bentuk buku. Oh enggak dong. Itu Nah, terus gimana turunnya? Itu kitabmu. Coba kau baca Ya, Wahyu iya. 5. Wahyu 10 nomor 10. Kitab kita jelas itu ditulis oleh beberapa rasul. Lalu Wahyu Udah. yang dikatakan kemudian Wahyu 10 nomor 10 itu apa? Apa katanya di situ? Lalu aku mengambil Kau buku yang itu. mendalikan, kau harus membuktikan. Wahyu Gimana? 10 kan saya sudah mau baca. Mulutmu aja yang kayak pantat ayam. Iya, bacakanlah, bacakan. Lalu aku mengambil buku itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Ini buku apa yang diterima dari malaikat? Yang aku itu, yang ngomong aku itu siapa? Ao. Kamulah yang Yang menjelaskan. ngomong aku itu siapa? Kamulah yang menjelaskan. Ini buku bukan? Yang ngomong aku itu kamu kan baca. Kamulah yang menjelaskan. Saya sudah Yang mendalilkan. kamu ngomong itu. Ini sudah ada Yang kamu dalilnya. ngomong. Aku serahkan Iya. samamu. Kau pretelin Iya. lah. Masa kau mengerti Aku yang tentang ngo- Al-Quran yang ngomong itu, katanya, aku itu tapi siapa? bohong.
Yang ngomong aku di situ siapa? Ya, kamulah yang jawab. Kau kan- Itu kitabmu. Makanya kau baca acak sebelumnya dan selanjutnya. Ya kaulah yang baca. Kalau hanya Enak sepotong- kali kau suruh aku kalau hanya baca. sepotong- Bilang kalau aja hanya kepepet. sepotong-sepotong kau Bilang tahu. aja kepepet. Kalau Oh, kalian ternyata. sepotong-potong, Ternyata samalah kitabku seperti turun dari Al-Quranmu langit. itu. Sama seperti Al-Quranmu itu. Hah? Ternyata Yang hanya kitabku sepotong-sepotong turun dari saya langit. tahu. Aku aja. Aku Ya, aja. itu. Kitabmu. Turun Kamu dari katakan langit. tadi Al-Quran Dalam bentuk turun buku. dari langit. Ternyata kitabmu yang turun dari langit berupa buku dibawa oleh malaikat. Yang ngomong itu siapa? Mana ku tahu? Itu tugasmu menjelaskan. Kau nggak baca semua ayatnya Wahyu. Ya sudah, itu. menurutku siapa? Kau hanya baca sebagian. Udah Ya sudah, kamu jelaskan. Ya sudah, kamu jelaskan. Udah Kamu jelaskan. Kalau mau saya jelaskan, datang ke tempat saya. Bawa Alkitab. Saya Dasar jelasin. oten, dasar Kristen penipu. Jantung, Sama lah. Aduh, kasihan. Saya tanya dulu. Ternyata Al-Quranmu kitabnya itu turun dari jatuh mana? dari langit Jatuh dari dibawa langit. oleh malaikat. Al-Quranmu itu turun dari mana? Aduh. Hah? Allahu Akbar, Masya Allah. Ini kitabmu. Ini kitabmu dikatakan bahwasanya aku katanya. Dan aku melihat. Aku itu siapa di situ? Ya tanya deritalah kitabmu ini. Aku yang harus bertanya samamu. Aku di sini siapa? Siapa tahu Pak Bom Bom. Ini kan surat kabar. Untuk mengetahui aku di situ siapa, ya kau tanya. Ngapain kau tanya aku? Ini bukan kitabku. Ini surat kabar yang kau imani kan? Nah, di situ dikatakan, aku mengambil buku itu dari tangan malaikat itu dan aku memakannya di dalam mulutku dan terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Untung nggak mencret. Itu derita lu. Itu kitab lu. Ini surat kabar punyamu. Bukan punyaku. Yesus aja nggak tahu ini kitab apa. Si Wahyu. Dah. Dia tahu. Saya tahu. Orang-orang Kristen, orang-orang Islam tahu. Iya, dengar dulu. Ini buku-buku Saya mimpi. ngomong. Kata Wahyu itu dari Islam, dari Al-Quran. Iya. Ini Kamu udah buku selesai mimpi. ngomong belum? Udah Ini selesai buku ngomong belum? mimpi. Yang saya selesai tanya ngomong belum? samamu. Hei, yang saya tanya samamu. Ini buku diceritakan diantar oleh malaikat. Lalu ada yang mengambilnya. Lalu memakannya. Lalu terasa perutnya itu pahit. Iya. Nah, saya tanya samamu, aku di situ siapa? Mampus. Ya. Aku di situ siapa? Ah. Itu Wahyu. Iya. Rasul Wahyu. Udah. Udah. Udah saya jawab. Aku tidak Terus apa tanya lagi? itu wahyu, itu ilham atau mimpi atau dongeng. Aku tidak tanya. Yang saya tanya, Bercerita aku di si situ Wahyu, siapa? Rasul Wahyu. Iya. Dia akunya itu Wahyu. Iya. Rasul Wahyu. Wahyu. Ah, Wahyu. Udah naik kelas kamu Wahyu. Ya. Kamu dengar dulu. Hey. Sekarang aku nanya. Boleh nggak nanya? Ini selesaikan dulu ini. Kamu udah dikasih tahu kok. Iya, otak udang pula, otak udang. Nangis. Ini Udah. kitabmu, kenapa dimakan sama orang? Kan Ayo. udah dijawab. Sekarang kitabmu turun Ya, dari kitabmu. langit. Jatuh di mana? Di mana Al-Quranmu itu jatuh? Di Gua Hiro. Emang lu pikir Gua kayak Hiro. kitabmu? Emang Di Gua kitabmu Hiro. kayak kitabku Di Gua Hiro enggak? sama si Mamat. Hah? Kitabmu, nah kan Nah, menghujat kan, kitabmu menghujat dia, itu. menghujat, Udah, menghujat, udah. sakit hati, sakit Ah. hati. Iya, Karena kalau ternyata sakit kitabnya hati. dimakan sama orang, sakit iya, hati. kitabmu itu jatuh dari langit, ditendang-tendang sama itu kaum Parisi, diambil lah. Waduh. Bang Juma diculik. Iya, Dasar roten. kitabnya jatuh, ditendang-tendang kaum Bang Parisi, Juma diambil. diculik. Dasar roten. Iya, jadi kitab kalian itu seperti itu. Izin Yang dulu saya diam. mau Aki Zuma ya. Di situ kan dikatakan aku Turun dari memakan langit. kitab itu. Oh. Aku masa wahyu. Dengerin Sejak orang kapan ngomong. wahyu itu makan? Saya tanya, sejak kapan wahyu itu makan? Jangan ngawur kalau nyerut ya. Bilang itu dia perumpamaan, dia mengumpamakan kitab itu Perumpamaan. turun dalam Makan dirinya. kitab Udah. tersebut. Manis di mulut, pahit di Ah. perut. Masa wahyu Jadi- makan? Dengar dulu. Jadi dia begitulah dia menggambarkan ngomong kitab apa? itu. Ilit lagi. Menggambarkan Ayo, ilit kitab lagi. itu. Sekarang wahyu itu sama makan. dengan Al-Quranmu. Udah.
Bagaimana Wahyu itu turunnya makan. kalian nggak bisa jelaskan. Dia Kasihan, menggambarkan Coba firman jawab. itu turun ke dalam tubuhnya. Coba Kasihan. jawab. Coba jawab. Udah. Udah semua terjawab. lanjut. Oi, Lucu ini Oten, lucu. kamu Juma sok pintar, sok tahu. Padahal di Nah ini kita sedang bertanya samamu yang pintar. Ini saya kasih kita tahu. sedang bertanya kepadamu Itu yang dia pintar. perumpamaan. Saya Perumpamaan jelasin, kamu apa? nggak pernah mendengar. Tadi Congormu kamu aja, menghina yang dengan banyak. mengatakan Congormu, Al-Quran jatuh congormu. dari langit. Saya Congormu, kasih iya, bukti kan? bahwa kita pula yang jatuh dari langit Kitabmu katanya berupa jatuh buku. dari langit enggak? Kitabmu jatuh dari langit enggak? Lalu aku mengambil buku itu dari tangan Jadi- malaikat itu dan jadi kau memakannya Juma, di dalam kamu mulutku donditan, wahai dan Elohim. terasa manis seperti madu. Habis rijik, Tetapi nasinya nanti sesudah aku sama, memakannya, dipermalukan sama Tuhan. perutku Lihat si menjadi rijik. pahit rasanya. Ngomongin Alkitab, ngomongin Tuhan Yesus, ternyata seks sama si Pirja. Gitulah kehidupan kalian. Ngomong Tuhan apa ini? lahir dari selangkangan Ngomong Jadi apa? kalau gitu, Ngomong apa? kamu Mau mengkritisi, mau saling menghina agama gitu ya? orang lain, Dia menghujat menghina Gurunda. agama orang lain. Yang menghina agamamu bini siapa? temanmu. Yang gauli. menghina agamamu siapa? Yang menghina agamamu siapa? Kau, Agamamu itu sudah hina dari sana. Agamamu berasal paling dari hina. produk yang hina. Nih, saya dengar dulu ya. Siapa Kiai sebelum Kristen punya itu jemput menurut aja Yesus? udah digauli. Kutanya dulu. Kalau agamamu itu tidak hina berarti Yesus yang ngajarin. Siapa Kristen menurut Yesus? Jawab dulu. Saya mau dengar. Yuk. Siapa agama Kristen itu menurut Yesus? Nangis kan? Kalau agamamu itu tidak berasal dari agama pagan, pasti Yesus ngajarin tentang Kristen. Di mana Yesus menyinggung Kristen? Silakan. Udah, saya ajarin ya. Silakan ya. Jangan ajarin saya. Jawab Yesus pertanyaan tidak saya. pernah- Di mana kamu mulutmu Yesus diam. mengajarkan agama Kristen? Kamu mulutmu Menyembah diam, biar saya manusia, ajarin. ibadah Mulutmu minggu, makan Mulutmu babi, diam. tidak Mulutmu bersunat, diam, biar saya ajarin. Tuhannya keluar Mulutmu diam. dari vagina. Udah belum? Hai, Udah belum? saya tanya samamu, siapa dan kapan Yesus mengajarkan kemudian tentang handphone di agama pantat saya yang buat ya, Tuhannya berasal sampai dari kamu mayat? selesai ngomong baru saya jawab. Oke, dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Siapa yang mengajarin kemudian tentang aliran kepercayaan bernama Kristen Kalau udah itu? kamu selesai ngomong baru Apakah diam info saya dulu. ya. Woi, diam. Nah. Diam. Ini Siapa? Kutanya lagi, kuulang lagi ya. Ini panjang ini. Kalau kamu diam, tidak mau diam. Panjang ini, panjang. Karena kamu datang untuk menghina, bukan untuk berdiskusi baik-baik. Kamu naik-naik dibilangnya mau silakan tanya saya tentang Kristen. Giliran ditanya kau panik. Kau stres berat. Nah sekarang saya tanya samamu. Kalau kamu itu betul-betul agamamu udah hina. kalau agamamu itu benar berasal dari Yesus, tentu Yesus pernah menyinggung tentang aliran kepercayaan penyembah mantan mayat yang dinamai Katolik awalnya. Lalu pecah, entah menjadi apa-apa aja. Sekarang pertanyaan saya, ada tidak Yesus pernah menyinggung, menyebut, menyindir tentang aliran kepercayaan bernama Katolik itu? Jawab. Udah selesai belum? Dah, yang penting kamu paham pertanyaan saya. Jangan Ya, kau masih seperti congornya masih- permanen gila Udah, permanen. Silakan. Udah. Yesus itu tidak mengenal namanya Kristen. Udah, orang Kristen yang mengenal Yesus. Apalagi kau bilang Berarti Katolik. sepihak. Nih, kamu dengar? Orang belum selesai ngomong. Aduh. Berarti Orang belum sepihak selesai. dong. Udah. Berarti sepihak. Yesus Seperti ini mengatakan, orang Muslim aku, berkebalnya. dengar, Baru dia tajarin. Yesus Baru dia berkata ngomong dalam, dikit, saya ajarin, supaya kau waras. Ya, jangan kau tetap di aliran kepercayaan yang Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kalau Yesus tidak menyebut pengikutnya sebagai Kristen, berarti Kristen ini hanya ngaku-ngaku sepihak berarti. Itu namanya cinta bertepuk sebelah pantat. Udah sadar kau? Bahwa aliran kepercayaan yang kau anut itu tidak pernah diajarkan Yesus. Sadar belum? Hoi! Hoi! Udah belum mulutmu. Kalau udah kasih tahu ya. Emosi dia.
Ya udah. belum mulutmu. Kamu Kau kamu yang sudah emosi. akui kan bahwa aliran kepercayaan bernama Kristen itu Yesus Betul. tidak pernah kenal. Oke? Maunya ngomong sendiri aja, nggak pernah ini. Namanya Ya kalau kau bagaimana ngomong mau salah, diajarin? kalau kau Mau ngomong berdebat. salah, aku tangkis lagi. Ah. Apa Bagaimana itu mau dibiarkan diajarin ngomong kau? kalau cuma nyerocos? Untuk apa? Inilah. Kita Murid Nabi membutuhkan Muhammad yang seperti sedikit ini. pintar, yang sedikit Ah. cerdas, bukan penghujat. Ngerti kau? Iya, murid Nabi Oke. Muhammad seperti ini. Nah, itu kan? Mau dengar nggak pengajaran saya? Oke. Saya mau dengarkan pernyataan Yesus tentang Kristen. Nah, udah, Silakan. biar saya ajarin. Udah, diam ya. Diam, 2 menit aja. Udah, Yesus itu udah tidak pernah mengatakan pengikutnya itu Kristen, Nah, satu. Katolik. Udah, Satu. Ya, udah. orang Kristen adalah pengikut Kristus. Ya! Pengikut Kristus. Kamu dengar dulu. Ya, ini. Parah lu, parah. Yang disebut Kristen itu Orang belum orang-orang selesai yang ada. ngomong. Diam. Orang belum selesai ngomong. Kau Bikin sok- malu kau tanya, Kristen tapi dia ente. nggak mau Hei, dengar. bikin malu Kristen ente itu. Paham? Kalau kamu sudah mengakui bahwa Yesus tidak mengenal Kristen, lalu kemudian Anda mengaku Kristen itu, kami itu adalah pengikut Yesus, itu namanya penyesatan dan kebohongan yang nyata. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan Anda pengikut Yesus, tapi Yesus tidak pernah menamai pengikutnya dengan Kristen? Berarti Anda itu penyusup, Anda itu serigala berbulu landa. Yesus mengenal pengikutnya. Orang baru bicara 2 kata. Iya, dia karena 10 kamu kata. salah. Kau milik emak-emak. Karena kamu Emak-emak. salah, Saya belum Tuyul. terangin semua. Kamu udah Kupikir ini. kamu itu ada isi, ternyata kamu kosong. Kamu nggak ada isi, kamu tong kosong. Tong Kamu kosong. Muhammad tong kosong. Sekarang saya Udah. tanya samamu, Tong kosong. apakah Kau pergi pengikut gua kira Yesus? aja. Apakah Kau pengikut pergi gua Yesus? kira. Weh, Kau pergi ke gua kira. Kau pergi. Apakah pengikut Yesus itu makan babi? Jawab. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit Tidak. sebelum dilanjut Akhi, ini penting. Ya. Terkait channelnya Akhi itu kan upload pemotongan kurban ya. Itu kalau bisa dihapus, diedit, di-blur itu yang ada sapi, motong sapi kelihatan darah. Itu bahaya. Tapi darah tapi itu buat berharga buat permanen. Kristen, Bang. Loh, nggak dengar ya? Ya masalahnya YouTube abang loh, bukan masalah tetennya. Tapi Oten suka darah, minum darah, makan daging orang. Iya Makanya tapi nanti YouTube kena abang diskon gara-gara permanen, darah Pak. itu YouTube abang kena man. Gimana sih ini? Iya, Baca iya, WA iya. saya, baca. Iya, baik, Ini Doro. lah. Nah, ini Si- loh, si Juma, yang yang bermasalah sok ini pintar. loh. Pertanyaan saya, apakah pengikut Yesus itu makan babi? Jawab. Makan babi. Tidak. Makan babi. Di mana tertulis orang-orang Yahudi makan babi? Woi, di mana? Emang pengikut Yesus itu hanya orang Yahudi? Iya dong. Di mana ada pengikutnya Yesus Mabuk itu di kamu. luar Yahudi? Mabuk Di mana kamu, Yesus mabuk. mengaku? Mabuk. Tunjukkan. Mabuk, Di mana mabuk kamu. Yesus mengaku Hah? bahwa dia diutus untuk non Yahudi juga? Di mana? Dasar cuplis. Tunjukkan dalilnya bahwa Yesus mengaku diutus untuk non Yahudi. Mana? Hei. Hei. Ini saya panggil babi saya ini. Hei. Mana dalilnya Yesus mengaku diutus untuk non Yahudi? Mana pemakan babi? Hoi, jawab. Oh gitu ya. Panggil babi gitu ya. diutus Iya, untuk semua panggil babi umat, itu begitu. Di kampung termasuk saya itu orang namanya Arab pengela. dan si Muhammad. Udah. Ditanya apa tapi jawab aja. terima Hoi, si Muhammad. hoi. Oh. Hoi. Saya tanya, di mana Yesus mengaku bahwa dia diutus untuk non Yahudi? Di mana? Kabarkanlah semua. Yang saya tanya, di mana dalilnya Yesus mengaku diutus untuk non Yahudi?
Kalau kayak kamu orang Alah. nggak bakalan ada Alah. orang Kristen percaya Muslim malah makin benci. Yesus Kayak mengaku, kalian ini, aku diutus Kalian berharap nambah hanya orang. kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Mana betul. dalilnya, Kalian ini, kelanjutannya? makanya. Aku Kayak diutus Juma untuk inilah, non Israel. Juma. Mana? Ustaz Somad. Mana dalilnya? Wawaloni. Cuman curhat. Kayak Turun, nama. turun, turun. Bawa Ustaz Somad. Turun. Kamu ke gereja jilat pantat Enggak pendeta ada. biar kamu waras. Orang Hus, ha, hu, ha. Urusan lo, lu mau semakin benci, tak ada urusan lo. Agamamu agama warisan penjajah kok. Gak ada kata yes bagi penghujat. Oke, saya Pak Kembuan boleh bertanya nggak? Ya, Anda mau menghujat juga? Saya tidak menghujat. saya Enggak cuma- bang, ini lain bang. Saya tanya dia dulu. Anda mau menghujat juga kayak tadi? Saya tuh bebas ya, jadi saya Kristen bebas. Iya, maksud saya Anda mau menghina kayak tadi juga? Oh tidak, saya cuma mau Alhamdulillah. bertanya. Ya udah silakan kita Saya diskusi cuma mau baik-baik. bertanya. Oke. Yang saya tahu bahwa Islam ini, Muslim ini ada kan setelah abad ke-7 kan gitu ya. Siapa bilang? Nah, coba buktikan dalilnya di mana tuh? Kalau siapa bilang tuh? Oke. Setahu Anda, Islam itu artinya apa? Islam itu artinya apa? Islam singkatan dari kata Isa Al-Masih buat saya gitu. Itu namanya cuplis. Anda mengartikan seenak perut. Boleh dong saya mengatakan Kristen itu saya artikan krisis apa? Moneter. Krisis orang-orang krisis soleh. Moneter. Kristen krisis moneter. Bisa dong. Oh, ada aja. Janganlah gitu, Bang. Kita Ya, diskusi saya itu kan pakai bertanya. data ilmiah. Islam itu menurut saudara apa? Iya, tadi saya udah jawab. Yang saya dapat dari mentor saya, Islam itu artinya Isa Al-Masih. Ya, jadi saya mesti jawab apa dong kalau saya dapat mentor? Mentornya itu tuyul berarti. Islam itu Melkisedek. Islam itu artinya damai sejahtera. Itu artinya Islam. Nah, Mentor bisa dia aja- jadi sedek bang. Bukan, mentor saya mantan Muslim. Dan Oh, tadi kan pantas saya saja. bilang, iya. Ternyata dia murtad. Pantas dia murtad, ternyata dia bahlul. Masa Islam artinya Isa Al-Masih? Ada aja. Sekarang saya lanjut. Jadi Islam itu artinya damai sejahtera. Tuhan datang kemudian menciptakan Adam agar supaya Adam ini damai sejahtera, maka Tuhan memberikan aturan main. Jadi Islam itu aturan main Tuhan. Ketika Nabi Adam dicipta, Adam diberi aturan main. Berarti Adam sudah diajarkan tentang Islam. Nabi Abraham diberi aturan main. Berarti sudah diadakan Islam kepada mereka Adam. Begitu juga Nabi Musa diberikan aturan. Aturan yang diberikan Tuhan itu untuk menciptakan damai sejahtera. Makanya dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tuhan mengatakan pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku untukmu, dan setelah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan aku telah ridha Islam sebagai agamamu. Itu Tuhan menyatakan itu. Berarti sebelum Islam ini didatangkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, terlebih dahulu sudah didatangkan kepada para nabi, termasuk Yesus. Enggak, yang Anda baca-baca ayat tadi itu apakah itu yang diciptakan Allah kah, atau bagaimana itu yang Anda ucapkan, atau manusia biasa yang ucapkan itu? Kalau manusia biasa yang mengucapkan, maka akan mengalami hal yang sama dengan Bible. Berubah, direvisi, dan tidak ada penganutnya yang menghafalnya. Tidak ada kemudian penganutnya yang tahu asal usulnya. Tapi Al-Quran buktinya sedunia orang paham Al-Quran yang menganutnya.
Semua umat Islam bisa membacanya. Dia datang di tengah-tengah Bani Ismail. Kemudian kaum di mana Al-Quran itu diwahyukan semuanya beriman kepada Quran. Beda dengan Bible, katanya datangnya untuk Yahudi. Munculnya di Barat. Yang pertanyaan saya katanya Al-Quran itu adalah buku yang sempurna. Muslim ada yang sempurna. Tapi kok ada di hadisnya lagi? Untuk apa kalau udah sempurna pakai hadis lagi? Justru bukti kesempurnaannya itulah hadis. Karena hadis itu menguraikan isinya. Ibarat bangunan rumah, hadis itu menguraikan ini dinding, ini lantai, ini atap, ini plafon dan seterusnya. Hadis itu fungsinya menjelaskan, menguraikan, merincikan kandungan Al-Quran. Itu hadis. Ya, jadi dalam hal ini Al-Quran belum sempurna. Ya, Allah ya Karim. Bangunan kokoh itu sudah sempurna menjadi bangunan, tapi kemudian diuraikan, dirincikan komponen-komponen apa saja yang terdiri dari bangunan yang sempurna ini. Maka dijelaskanlah kemudian, ini namanya atap, ini namanya dinding, ini namanya lantai. Lantai terdiri dari ini, keramiknya sekian. Lalu kemudian semennya sekian, pasirnya sekian, batu yang digunakan sekian, merek semennya ini, tipe pasirnya ini, merek keramiknya ini. Itu yang disebut hadits. Jadi menguraikan sesuatu yang sudah sempurna agar diketahui oleh manusia biasa. Maka sang Nabi penerima wahyu yang menguraikan isi daripada firman Tuhan. Karena tidak semua orang mengerti firman Tuhan, karena tidak semua orang adalah Nabi. Nah, kedua, kita bicara nabi-nabi. Nabi semua ini kan dari Israel. Kata siapa? Nah, sekarang saya tanya, kalau nabi bukan dari Israel, nabi mana yang bukan dari Israel menurut Anda? Abraham. Oke. Adam. Ada Abraham. Oke, Abraham itu berbahasa Arab atau berbahasa Israel? Dia enggak bahasa Israel. Apa-apaan bahasa Israel. Kan abad keberapa? Ada aja. Enggak, Muslim kan setelah ada abad ke-7. Jadi sebelum itu, sebelum Muhammad udah ada ini Abraham. Nah, ya memang karena Abraham itu kakeknya. Ya. Jadi ini pertanyaan saya terakhir. Kalau memang dia itu nabi-nya orang Arab, si Abraham, ada nggak kalimat syahadat yang dia ucapkan? Ada di mana dalilnya itu? Siapanya? Si tadi Anda bilang Abraham lah, Musa itu kalau dia itu nabi menurut Muslim, ada nggak dia berkalimat syahadat? Di mana dalilnya? Oke, penyaksian Nabi Abraham alaihissalam tentang Tuhannya itu jelas ada dalam pengajaran Islam, dalam pengajaran Al-Quran. Bagaimana kemudian Nabi Adam mengajarkan kepada keturunannya untuk meyakinkan dan meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya. Di dalam Al-Quran dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min zurriyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah kemudian berfirman kepadanya, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia, wahai Nabi Abraham. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menjawab, ya, dan juga anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Nah, apa yang kemudian Nabi Ibrahim mengajarkan kepada turunannya, kemudian keturunannya untuk beriman kepada Allah, tidak beriman kepada yang lain, dan anak keturunannya mempersaksikan itu. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pengakuan iman. Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya, demikian juga Yakub,
Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jelas itu. Apa Oke, kata jelas. Allah SWT? Ya, yang jelas Anda punya maksud. Jadi kalau kesimpulan saya, jadi Musa dan Nabi Ibrahim ini berbahasa seperti Anda ucapkan tadi, berbahasa Arab, bukan bahasa Israel ya. Bukan berbahasa Israel, juga bukan berbahasa Arab, dan juga bukan bahasa Ibrani, bukan juga bahasa Aramaik. Tapi yang menggunakan 3 bahasa ini adalah keturunan beliau. Oke? Nanti kalau saya tanya begini nanti dibilang fitnah. Saya kan cuma itu di grup tuh. Enggak, saya kan udah menjawab. Iya, oke. Jadi sekali lagi bahwa Saya kan udah menjawab. iya, jadi sekali lagi dia tidak berpakai bahasa apa-apa, tidak pakai Aramaik, tidak pakai Ibrani, tidak pakai apa. Dari mana Anda tahu itu Ibrahim dan Musa dia tidak memakai bahasa itu? Apakah di Al-Quran bilang begitu? Dalilnya tentu ada dong. Jadi ini kaumnya Nabi Musa itu kaum yang mana dulu kaumnya? Itu dulu cari. Enggak, Sorry, yang tadi kok Nabi Musa? Nabi pertanyaan Ibrahim. saya, Nabi Abraham. Nabi Abraham itu tadi saya tanya, kalau dia memang dia Muslim, tentu dia bersyahadat. Nah, bersyahadatnya di mana? Dalilnya, ayatnya di Quran bahwa dia bersyahadat. Persaksiannya kan ada. Yohanes 17 nomor 7 kalau Anda nggak percaya kepada Quran. Yuk, Yohanes pula. Kejadian 17 nomor 7 kalau Anda nggak percaya Quran. Itu kan sebelum ada mereka itu. Sebelum ada Iya. Injil. Anda kan Sebelum tidak Injil. percaya kepada Al-Quran. Ya, bukan, Di dalam saya bukan- Al-Quran, Saya bukan tidak percaya, saya cuma ingin tahu di mana itu nabi-nabi bersyahadat. Di dalilnya di apa mana? bersahadat itu apa, Bang? Bersahadat Dia itu kan- apa? Dia kan itu kan 2 Apa kalimat Anda ngerti nggak? syahadat. Di 2 dalam- kalimat syahadat. Itu 2 kalimat syahadat itu adanya di Islam, syahadatain. Tapi kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga mempersaksikan, makanya keturunannya itu menyembah kepada Tuhannya Abraham atau Ibrahim. Nabi Ismail menyembah kepada Tuhan yang diajarkan ayahnya. Nabi Ishak juga menyembah kepada Tuhan yang diajarkan ayahnya. Makanya orang Yahudi dan orang Islam hari ini tidak pernah meributkan tentang Tuhan, karena mereka sadar Tuhan mereka itu sama. Gitu. Jadi kesimpulan saya, Tuhan di bumi ini cuma satu. Yes. Ya kan? Cuma Ya. Bapa kami yang di sorga. Nanti kalau dia mau pakai bahasa Arab, ya harusnya pakai Aba kali ya. Enggak. Jadi Allah berfirman kepada nabinya berdasarkan bahasa kaum nabi tersebut. Kalau kaumnya bahasa Ibrani, maka Allah berfirman dalam bahasa Ibrani. Kalau kaumnya itu bahasa Bugis, maka dan ada nabi diutus kepada orang Bugis, maka Tuhan akan berfirman kepadanya dalam bahasa Bugis. Untuk apa? Untuk nabi itu jelaskan kepada kaumnya. Yang lucu itu di ente, Bang. Yesus itu orang Yahudi, orang Ibrani. Tapi kenapa kitab Anda Yunani? Itu yang lucu. Nah, Kami nanti itu kami bisa nabinya dijelaskan. bangsa Arab, kitabnya bahasa Arab. Musa yang tadi- kaumnya Ibrani, kitabnya bahasa Ibrani. Yesus kaumnya Ibrani, kitabnya Yunano. Gimana itu nyambungnya, Bang? Saya akan jawab. Kenapa dia kan ditolak oleh bangsa Yahudi kayak sekarang? Kalau kita bilang Kok jadi Bapak kami- alasannya itu? Ya, itu kan sejarahnya. Sejarah Alkitab memang begitu, Injil begitu, karena dia Nabi ditolak. Nuh ditolak nggak sama kaumnya, Bang? Itu kan sebelum tadi kita jangan loncat-loncat dong. Ya Kita enggak, Anda kan bicara mengatakan tadi- Yesus ditolak kaumnya sehingga dia pergi ke yang bukan kaumnya. Nah sekarang Nabi Nuh ditolak nggak sama kaumnya? Nah, Nabi Nuh itu saya nggak bahas itu, saya bahas tadi Ya. tentang Anda katakan bahwa Allah berfirman begini-gini. Ada nggak dalilnya Allah berfirman gitu? Di mana Allah ngomong gitu kan? Siapa saksinya gitu?
Maksudnya Anda ingin ada orang melihat Allah gitu ya? Enggak, Allah- prestasinya Allah itu apa? Maksudnya prestasi gimana? Tadi kan Anda sebut ke Allah berfirman bla 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 bla. Di mana itu? Ada nggak di Quran bilang begitu? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, seluruh isi Quran itu firman Allah. Anda minta saksi. Pertanyaan saya, saksi yang kayak mana? Apakah Anda ingin mengatakan bahwasanya Allah itu datang, kucluk kucluk kucluk, lantas kemudian Anda mengatakan siapa yang melihat? Siapa saksinya lu? Maksud Anda apakah kemudian Allah yang kami itu kehebatan dari Bapak kami atau yang dibilang Yesus, dia ngomong itu ada saksinya. Siapa Kalau yang saksinya? ini kan, Siapa saksinya? Itu murid-muridnya, 12 muridnya itu. Ya itu kan Yesus, karena Yesus manusia, kampret. Bukan. Apa sih Masa- orang ini? Yang makanya Anda saya sebut tanya, Bapak itu siapa? Bapak itu adalah yang Anda sebut Allah itu. Dia Terus harus ada kapan bukti. Bapak turun ke bumi? Kapan? 2024 tahun lalu. Hah? 2000 tahun Masehi, Bang. Yang keluar dari rahim Maria itu Anda sebut Bapak? Betul. Oh lama. Siapa yang ngajarin ente? Hah? Alkitab yang menulis begitu, Injil yang menulis Yesus itu. ngajarin enggak dirinya adalah Bapak? Pasti tidak, tapi kalau Ya. Bapak itu adalah Roh Kudus. Sekali Alamak. lagi, Bapak itu Kalau Roh Kudus. Yesus tidak mengajarkan dirinya Bapak, lalu Anda mengajarkan Yesus itu adalah Bapak, yang harusnya disembah orang Kristen itu adalah saudara. Karena ilmu Anda lebih 100%. tinggi. Karena ilmu 100% Anda, ilmu itu. karena ilmu Anda lebih tinggi dari ilmunya Yesus. Kan saya bilang itu fiktif. Mati Mija. Ya, Yesus fiktif bagi dia akhirnya. Hah? Yesus fiktif bagi Ya, dia, bahkan dikatakan iblis Yesus itu. Oke, terima kasih ya. Saya mundur dulu. Ya ini Kristennya aneh ini. Dia mengaku Tuhan dia. Siapa orang ini? Perwakilan, Iya, makanya tadi perwakilan Tuhan Pak Ketika D. di Dia Juma, ini berarti kamu lebih hebat daripada Yesus. Iya. Karena dia itu ngaku Tuhan. perwakilan Tuhan di bumi, perwakilan Bapa. Jadi denomnya ini Bapak kita di surga. Bapak kami di surga. Bapak kami di surga denomnya. Orang gila, orang baru. Itulah Yesus katakan dari buahnya bisa kau lihat dia. Inilah buah-buahnya. Aneh. Keputusasaan terhadap sekte yang lebih tua melahirkan sekte baru. Kalau hari ini muncul sekte kayak gini, tengok aja nanti muncul juga lagi sekte lain. Ada yang lebih parah lagi nanti. Ada juga yang mengatakan kemarin itu Yesus itu adalah malaikat. Ingat gak teman-teman? Yesus itu adalah malaikat katanya. Kalau bagi dia tadi Bang, Yesus iblis Bang. Yang tadi ini. Iya, Kembuan. Agak tuh. Iya, Yesus iblis. Berarti dua pendapat ya, karena pertama dia mengatakan Yesus itu Bapa, yang kedua dia mengatakan iblis. Enggak, Yesus gak Bapak, Bapak beda. Yesus bukan Bapak. Bapak oke. beda. Terus katanya tadi mau lihat Bapak, katanya lihat Yesus 2024 tahun lalu Bapak pernah datang ke bumi. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria itu Bapak. Iya katanya. Berarti Yesus Bapak itu. Nah itu dia yang tadi saya sampaikan. Agak lain. Memang susah ini orang-orang. Susah. Namanya juga menuatkan kelamin. Oke, selamat malam Escobar, agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan Bang? Ya, sama Bang Juma deh, apalah, sehat selalu Bang. Iya. Terima kasih. Aku ini penggemar Abang juga. Abang ini. Jangan terlalu berat Bang. Terlalu berat Nanti udah ini, Bang, kolesterol. tuh, Bang. Ada aku Nanti tengok Bang itu Bang, akun siapa itu ya? ZK entah apa itu, dia orang
orang Kristen itu, entah pendeta entah apa, dia macam mau macam mau menyesatkan umat Islam dia tuh bang. Yang memang kerjanya itu, tugasnya itu sudah izinnya dulu di hadapan Ada dia Allah untuk itu. menyesatkan. Aku baru nengok dia itu tadi kan. Asal bisa kita umat Islam bisa nangkis apa dia argumen dia itu dibuat dia turun itu, dicampak sama dia, nggak sportif gitu dia apa. Gitu Kalau ya. kalau macam akun kita ini kan, kalau macam live kita yang Islam ini kan, kalau udah terlalu Ya bang, jangan panjang-panjang ya bang, soalnya ini lagi terjadi diskusi bang. Iya, Jangan panjang-panjang yang mau disampaikan. Udah ya. Oke bang. oke. Evit Ernaldo, selamat malam. Agama apa? Evi. Muslim. Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa mau disampaikan bang? Mau tanya ini aja Bunda Rahma sama Bang Zuma. Aku turunkan kok ya, sekali lagi kok salah sebut namaku ya. Yang bersuara aku Bunda Rahma pula dibawa-bawa. Maaf. Mau nanya untuk api Bengkulu udah ada nih Bunda Rahma. Bang, kalau di sini hati-hati, jangankan abang yang baru kenal saya, kalau kamu disepak, kalau salah ngomong. Bunda Rahma sembarangan. Mau tanya Nggak ada bang, langsung iya monitor ke itu aja bang. Ketuanya Ustadz Ali bang. Oh, Ustaz Alif ya. Iya, Pi Bengkulu kan. Ustadz Ali coba tanya. Itu daerah-daerah Ustadz Alif tuh, Ustadz Alif di Lampung. Tuh. Oh, di Lampung. Iya, Ustadz Alif di Lampung kan. Bengkulu itu daerah-daerah Lampung itu tuh. Tanya Ustadz Alif aja ya. Beliau ketuanya. Iya, jadi. Makasih, salam untuk Bang Zuma udah lama nurutin. Wah, sama-sama. Ya pasien selanjutnya yuk naikkan Makasih, pasien Bang. selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Udah dihapus lagi videonya, bahaya loh itu. Sayang lo bang, udah banyak followers abang. Subscribe-nya. Itu minimal dismount, maksimal hangus. Karena tidak boleh memang menunjukkan darah, terus binatang lagi disembelih, terus lagi dicincang-cincang, itu sangat dilarang di YouTube. Pelanggaran komunitas berat, bahaya. Hapus dari HP aja bang. Mana bisa Bang Juma yang ngatasin admin lah. Oh, berarti Sadli dari HP bisa Di privat hapus aja sambil dulu lab. ya. Dihapus saja Bang. Akhi. Nanti kalau tetap mau diupload di blur. Oke. Yang nambah-nambah misalnya nyayat daging, pokoknya darah itu nggak boleh di YouTube, sama sekali nggak boleh. Oke. Suruh Sadli aja. Dihapus aja, aman daripada gara-gara video satu lenyap aduh. Sekarang diskon 3 bulan pula itu kalau diterima. Enggak, masalahnya ini, akhi. Banyak dulu banyak yang nyumbang karena kita enggak upload videonya, dia sebar fitnah gitu loh. Enggak disebut namanya, kamu bikin gosip. Tapi di blur aja bang, di blur bang, di blur. Ya, dihapus dulu. Dihapus dulu. Gitu. Sayang. Yang penting dihapus dulu biar aman dulu. Sayang. Iya, subscribe abang tuh, tengok jam tayangnya udah gede-gede loh. Udah ya teman-teman, dihapus dulu ya. Nanti di-up lagi setelah diedit. Jangan lagi minta ini loh Bang Zuma minta itu loh, kita berdonasi loh. Ya, donasimu kan untuk dirimu, bukan untuk aku. Kupijak juga leher kalian nanti lama-lama. Aku yang capek. Lu pikir dengan kalian berdonasi saya kaya, saya kenyang gitu? Donasimu ku makan rupanya. Hah?
Aduh. Berdonasi, kita ajak kalian berdonasi, ajak kalian itu berpahala. Kalau berdonasi untuk pribadi saya, pernahkah emang? Pernah enggak ada donasi untuk Bang Suma? Ada? Enggak ada. Saya sakit aja berkali-kali sakit, saya nggak pernah up. Saya lagi sakit. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Saya ngajak berdonasi, saya ngajak berpahala. Giliran tidak di-up di YouTube, gosip kemana-mana. Tahu nggak kalian? Ada loh mengatasnamakan agama, bahaya loh itu orang. Kenapa? Saya nyumbang tapi nggak dikasih videonya. Nyumbang mau dikasih video, mau disebut. Gila kali lah ente. Berarti ente itu mau pansos melalui saya? Hah? Ludahi juga matamu nanti. Kita kasih kamu kasih wadah untuk berpahala, bukan untuk ria, bukan untuk pamer. Kalau mau nyumbang supaya namamu itu disebut, jangan di saya. Ya mungkin di tempat lain. Kalau di tempat saya nggak usah ngapain. Yang saya ajakan yang ikhlas aja. Saya nggak kirim videonya karena saya pikir ikhlas. Cerita sampai langit ke-7 dia ngomong. Kamu kenal yang namanya Zuma? Si Zuma itu yang mengatasnamakan agama itu, kata dia. Ya kenapa? Tahu nggak? Dulu aku ngirim 17 juta loh, tapi sampai hari ini nggak ada buktinya loh. Parah kali. Dia cerita. Bener 17 juta. Nggak ada bukti. Gila. Yang dia kirim itu buktinya cuma 800.000 seingatku. Ada yang kirim kayak gitu. Dan aku sudah transferkan 5 juta. Malu nggak tuh? Dua-dua bang. Ada dua-dua bang. Enggak, aku nggak peduli. Itu bukti tahun 2021. Yang difitnahkan ke saya itu acara 17 Agustus. Acara 17 Agustus itu meriah kali. Bahkan uang pribadiku keluar. Nah, nggak jadinya ikhlas juga kan jadinya tuyul. Juara 1 takro aja kita kasih itu 3 juta. Ngerti nggak? Satu tim itu. Parah kali. Begitu kucek kan, kucek ada dikasih 3 struk, kucek plak. Ini cuma 800.000. Yang lainnya untuk masjid. Diceritainnya kemana-mana. Impak untuk masjid dicerita kemana-mana. Malu. Diblokir ngamuk dia. Aku blokir WA-nya ngamuk dia. Mama, aku nggak mau. Kenapa aku diblokir Bang Suma? Apa sih salahku? Dasar cuplis. Nong juga. Muka kunci ganggora. Udah ya teman-teman. Jadi kalau kita itu minta ente itu berinfak bersedekah, itu bukan untuk pribadi gitu loh. Ya. Tapi bang terakhir abangnya sedekah sama dia 28 ya, berarti 342. Banyak kali bang. Aku aja nggak pernah dapat segitu. Orang kaya. 42 bang sedekah. Aku aja nggak pernah dapat segitu, parah kok bang. Orang sombong cerita kemana-mana. Ternyata cek per cek nyumbang 17-an 800.000. Aku kirim 5 juta. Masih mau datang besok? Hah? Kamu banyak harta boleh, kamu banyak uang boleh, tapi jangan-jangan lu banyak laki juga. Astagfirullahaladzim. Bang cek dulu YouTube-nya bang, ada kesalahan. Hapus dulu bang YouTube-nya bang. Enggak bercanda. Bang. Ente mungkin banyak harta, banyak duit, pejabat tinggi bisa jadi, tapi dengan caramu kayak begini, kamu itu orang yang paling miskin dan memalukan. Jijik kali aku lihat orang kayak gitu ya. Nyumbang untuk masjid, nggak disebut namanya ngamuk. Nyumbang acara yatim piatu, nggak disebut namanya, nggak disiarkan videonya, disebut namanya. Ini loh, nyumbang loh 1 botol aqua. Oh, dengarkan semuanya. Ini loh,
giliran nggak disebut namanya, ngamuk, curhat sama semua lapas. Dasar manusia rendah. Maaf ya, saya harus bilang kayak gitu. Tapi bang, kalau abang tadi nyuruh aku yang transfer bang, ku transfer 1 juta aja bang, sisanya sama aku. Jangan kayak gitulah. Ini pelajaran ya buat teman-teman. Kumohon sekali lagi, saya mohon dengan sangat, kalau ada seruan infak sedekah, kalau ente pade semua itu nggak mau ikhlas, nggak ikhlas maunya itu di ria, tolong jangan pernah Anda melakukan ikut berpartisipasi, oke? Jangan. Betul. Jangan. Please, karena itu hanya akan menjadi bahan api neraka buat ente. Mending jangan. Mending Anda ambil uang Anda itu, Anda bakar, debunya Anda seduh jadi teh, kasih air hangat, minum. Mungkin itu lebih berfungsi. Lebih berfungsi daripada Anda ikut-ikutan ria, mau dibilang saya sanggup kok potong sapi, saya seorang diri untuk potong sapi 5 ekor. Insya Allah saya sanggup. Masya Ya. Tapi kalau sekedar mengajak kalian itu untuk merasakan ya berinfak, bersedekah, ikhlas, baru saya ngajak. Tapi kalau mau ria janganlah, cari orang lain aja yang bisa sebut pakai toa. Tapi bang tuh netizen di bawah kurang asam kali bang. Masa ngatain aku yang abang bahas bang? Tengok tuh, kurang asam kali netizen Ya di bawah. memang sih itu, memang sih yang aku bahas. Emang siapa? Kurang asam kali. Lah, emang Masa situ, aku yang kan? dibilang? Ini Emang situ, sembarangan. Lalu siapa Ih, lagi? fitnah itu. Tengok tuh netizen di bawah. Masa aku dibilang ke bang? Ya memang sih itu, emang siapa lagi? Sahabat Infonya dari aku, tapi Ayang bukan aku. dan Topa Borneo, barakallah fikum. Ya intinya gitu ya teman-teman. Sekali lagi kami mengajak ente pade itu untuk berinfak. Infak itu untuk orang yang nerima atau untuk orang yang memberi? Memberi. Ya memberi dong. Memberi. Cerdaslah dalam beragama itu. Infak itu untuk ente dan pahalanya itu jariah. Saya ini yang menyiapkan kendaraan untuk Anda berjariah, untuk beramal jariah. Loh kok jadi ini, jadi kayak oten? Janganlah kayak gitu. Ya, ketika kita berinfak itu ya seperti kita buang air besar itu. Nggak perlu diingat-ingat lagi yang saya makan itu tadi coto Makassar. Wah sayanglah aku buang, enggak seperti itu. Makanya Ahiku bilang orang yang menceritakan infak sedekahnya kepada orang lain itu sama halnya orang yang makan tainya sendiri. Jadi orang ini layaknya disebut pemakan tai lewat. Pemakan tai bikin piti. Bagus tuh Oh, ada pitinya, Aki Juma. Udah pade jangan dibalas. Nanti melebar bang Hati-hati, Suma kalau udah Bang bang. Suma itu hati-hati. Oh parah, banyak orang bunuh diri Iya hanya udah bang, gara-gara maaf sapa tamu perkataan-perkataan dulu bang. Bang. Aku sapa tamu dulu bang. Astagfirullahaladzim bang. Banyak orang minta, Pak, saya mohon mengundurkan diri dari kantor ini. Kenapa? Enggak apa-apa. Belakangan kutanya anak-anak, kenapa kemarin dia itu? Emang ada masalah apa? Enggak Pak, katanya gak tahan dengar mulut abang. Oh ya syukur. Orang tinggalkan kerjaan gaji 7 juta 8 juta loh, hanya gara-gara perkataan saya. Dikarenakan ulangnya sendiri gitu loh. Jadi saya kadang membunuh orang tanpa dengan perbuatan fisik, tapi hanya dengan kata-kata bunuh diri dia orang. Jangan ulangi kata itu bang. Nanti Saya kena. termasuk orang yang ini ya, Aki, termasuk orang yang pernah kaget juga aku keluar dari grup dulu. Keluar dari grup WA aja gara-gara gitu kan. Banyak kali orang ini kan gitu. Astagfirullah. Iya bang. Membunuh tanpa gerak. Nah itu dia. Tanpa menyentuh. Iya. Takutnya terguncang mentalnya bang. Bundir ya bang. Yang biarin tamu aja. dulu, host, apa tamu? Iya. Pero Munte, selamat malam, agama apa? Malam Kak, Kristen. Oke lanjut bang. Ya, malam Bang Juma. Malam Bung. Malam. Ya, ini Bang, tadi kan ada bahasa Abang gini. Bahwasanya apa ya? Bahwasanya ajaran Kristen itu, ajaran Kristus itu Yesus
nggak boleh di luar dari apa Yahudi gitu ya? Iya. Bangsa Israel. Iyalah, oke. Jadi kalau kami mengikuti ajarannya Bang untuk kehidupan kami sehari-hari apa salah gitu? Jadi gini saudaraku ya, Anda sekarang ini bukan mengikuti ajaran Kristen, ajaran Yesus. Yang Anda anut sekarang itu adalah ajaran Kristen. Silakan aja, lanjutkan kekristenan Anda, karena itu adalah hak saudara. Tapi kalau mau mengatakan pengikut Yesus, itu dulu yang perlu ditelaah lagi baik-baik. Iya, coba lanjut. Oke, karena pengikut Yesus itu nggak ada yang ibadah minggu. Pengikut Yesus nggak ada makan babi. Pengikut Yesus itu tidak ada yang tidak bersunat, Bang. Dan pengikut Yesus tidak ada yang beranggapan Tuhan pernah jadi bayi. Begini Bang, kalau masalah ibadah di hari Minggu itu dulu pada saat kerajaan Romawi itu supaya tidak sama seperti orang Yahudi. Orang Yahudi dulu itu sering berontak gitu. Setahu aku sejarahnya ya. Orang Yahudi dulu suka berontak. Jadi orang Yahudi dulu, Kristen ini pun dulu sebenarnya mau beribadah hari Sabtu. Jadi supaya peribadatan ini tidak dibubarkan sama orang Romawi, jadi dibikinlah Bang hari Minggu gitu. Iya, jadi gini. Sebenarnya itu adalah salah satu alasan. Tapi fakta yang ada di lapangan, sebelum Katolik ini hadir di Kekaisaran Roma, mereka memang sudah ibadah hari Minggu. Mereka ibadah Sandai, hari matahari. Begitu kemudian mereka menggabungkan antara kitabnya Yahudi dan kitab mereka. Mereka menamai kitabnya orang Yahudi Perjanjian Lama, mereka menamai kitab mereka dengan Perjanjian Baru. Mereka gabungkan kemudian. Jadilah ibadah hari Minggu itu kemudian sebagai hari ibadah resmi untuk ajaran baru Kekaisaran Romawi yang berkuasa pada saat itu. Maka seluruh elemen yang dibawa jajahan atau di pemerintahan Romawi harus tunduk kepada agama baru, yaitu Katolik. Nah, apakah ada pengesahan dari Yudaism? Nggak ada. Jadi Katolik itu agama berdiri sendiri, tak ada hubungannya secara iman dengan Yahudi, dengan Yesus dalam hal ini. Yesus tak mengenal agama itu. Agama Kristen itu Yesus tidak kenal. Seperangkat prosesi ibadah Kristen itu Yesus tidak kenal. Ya karena memang Bang, Yesus tidak membawa agama, dia membawa ajaran damai gitu. Jadi setidaknya kalau Yesus tidak membawa agama, itu kan cuma penamaan Kristen. Tapi minimal ajaran-ajarannya Yesus bawa. Nah, sekarang ada nggak Yesus bawa ajaran ibadah hari Minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah dirinya? Ada nggak Yesus bawa ajaran itu? Kan nggak ada. Jadi bukan cuma namanya Kristen yang tidak dibawa Yesus. Ajaran Kristen pun tidak dibawa oleh Yesus. Apa yang di Kristen sekarang yang dibawa oleh Yesus? Ada nggak ada, Bang? Kayak di Komal-Komal ini kan sering itu ejekan gini loh, bukan ejekan, mungkin hanya pemahaman lah kita bilang ya kan. Bahwasanya kami menyembah manusia, bahkan ada yang ngejek nonotnya Yesus itu Tuhan enggak gitu. Itu kan enggak bagus gitu kan. Itu nanti bisa menimbulkan ini loh, saling membenci antar umat beragama gitu kan. Nah, jujur di keluarga kami pun mualaf, kami 7 bersaudara mualaf 2 Bang. Di keluarga kami pun banyak yang mualaf, haji-hajah pun banyak juga gitu. Jadi aku nggak suka yang namanya menjelekkan. Ya kita kan diskusi mencari kebenaran, saling belajar lah dibilang gitu kan. Jadi gini Bang, ada nggak fakta Yesus itu bukan manusia? Ya kalau secara lahiriah Bang, atau secara jasmani ya kita tengok ya dia manusia gitu. Jadi kan yang dipandang kami yang orang Kristen lah, yang kami imani, rohnya Bang yang kami ini gitu. Roh yang menjelma menjadi manusia ini, itulah Tuhan tadi gitu. Tapi roh dalam diri Yesus itu kan ciptaan juga. Bukan diciptakan Bang, dia menjelma gitu. Mana bisa roh diciptakan? Loh, jadi yang dikatakan di Zakaria 12 nomor 1 itu salah.
Mana Bang? Coba kita apa dulu? Apa namanya? Diskusi dulu coba. Silakan. Zakaria 12. Zakaria 12. Nomor 1. Terbangnya. Namanya kok diam. Sebenarnya Tuhan itu jadi dagingnya Yesus atau jadi rohnya Yesus sih di kejadian di Yohanes 1:14 itu? Ucap ilahi firman Tuhan 12 ayat 1 ya Bang ya? Iya. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan dan membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang roh ya oke. Menciptakan roh abang ya. Iya. Jadi bang, kalau dalam pemahaman kami bang, bukan roh yang diciptakan ini bang, yang di Yesus ini tadi gitu. Karena kan mungkin pada umumnya kita tahu Yesus lahir bukan dari hasil hubungan badan gitu kan. Iya, jadi kan abang tadi mengatakan secara jasmani Yesus itu manusia. Islam mengatakan saudara menyembah manusia. Karena kami melihat Yesus itu manusia. Rohnya pun roh manusia bang. Terdiri dari apa yang saya sampaikan di Zakaria 12:1 itu sebagai alas awal. Untuk menyatakan bahwa Tuhan menciptakan segala roh yang ada dalam diri manusia. Yesus manusia, Anda pun mengakui jasadnya manusia. Berarti sebagai manusia, maka rohnya adalah ciptaan. Oke. Jadi kalau kayak gitulah bang ya kan. Roh itu diciptakan. Yang menciptakan roh itu sepengetahuan abang siapa? Kalau kami menyebutnya Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, bisa dibilang juga Tuhan lah ya gitu ya. Iya. Jadi yang membuat abang nggak menganggap Yesus itu Tuhan di mana? Ya karena Yesus sendiri mengakui dirinya bukan Tuhan. Jadi kalau ada ayatnya bang, kayak mana bang? Silakan Anda tunjukkan. Yakin? Yakin dong. Kita ambil dulu yang agak sikit-sikit dulu ya kan? Iya. Silakan. Dari Yohanes 8 ayat 58 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Kalau dasar itu bang, Adam lebih dulu dari Abraham. Gimana? Adam lebih dulu bang dari Abraham. Bahkan Salomo mengatakan sebelum langit digariskan aku sudah ada. Oke, bisa ya. Tunggu bang ya. Iya, ada lagi? Jadi kalau ada pengakuan Yesus dia Tuhan kayak mana bang? Ya silakan. Ya, abang akui dia Tuhan gitu maksudku. Baptis saya bang, kalau ada baptis saya bang. Yakin? Iya, saya akan mendatangi Anda dengan cara ngesot 100 kilo. Bang, jangan ini, aku nggak suka. Iya bang, iya. 15 tahun ini udah nih. Silakan. Yohanes 13 ayat 13 pasti lah gitu. Bukan, aduh. Nah, mana? Tunggu ya. Kalau nggak terbukti, bagaimana dengan Anda? Konsekuensinya? Pindah agama aku bang. Oke, lanjut Ahi. Bahaya ini saudaraku ini. Silakan. Tunggu bang, tunggu. Dalam Matius 21 ayat 1 sampai 3. Coba dibuka juga di situ. Kubacakan? Ya, silakan. Matius 21 ayat 1 sampai 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depan itu,
Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina, tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ada kan, Bang? Silakan, Ai. Bang, kalau di ayat itu, kalau memang Yesus Tuhan, ngapain keledai aja harus ngambil punya Bang, orang? ini perkataan Yesus loh. Iya, kalau Loh, memang Yesus Tuhan, udah ngapain ada keledai kan aja perkataan ngambil punya Yesus, orang? dia mengaku Tuhan. Jadi apalagi udah titik. Di mana di situ ngaku Tuhan, Bang? Aduh, Bang, baca Coba dulu, Anda Bang. perhatikan baik-baik ayat itu. Kalau Yesus Tuhan, Bang, seharusnya keledai tidak ngambil punya orang tanpa izin. Harusnya Oke, tinggal bin kulanjut salabet ya, jadi kulanjut keledai. ya, kulanjut ya. Oke, kulanjut. Aduh. Ia akan segera dan jikalau ada orang menegurmu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Kalau dibilangnya, kalau ada orangnya di situ, bilang Tuhan memerlukannya dan akan mengembalikannya. Oke. Gimana? Ada pengakuannya Lah Tuhan? iya. Lah iya. Ada pengakuannya Tuhan? Enggak, itu aja loh. Aduh. Coba Menurut saudara Tuhan itu, Bang, Tuhan itu kan maha kuasa, maha pencipta. Ya masa butuh keledai aja nyolong punya orang? Gini aja, Gimana Bang. sih? Gini aja. Abang jangan berkelit, Bang. Sebenarnya Lo nggak ada, berkelit. Bang. Oke, Ini gini aja, justru ini menunjukkan kelemahan Yesus ini. Kalau memang dia Tuhan, ngapain keledai aja nyolong punya orang, Bang? Oh gini, Bang. Itu bisa kubantahkan dengan seperti ini. Allah itu maha kuasa enggak? Maha kuasa. Nah, kalau Allah maha kuasa, ngapain dia perlu nabi-nabi untuk mengajar umat manusia? Karena Tuhan tidak bisa bicara langsung dengan manusia. Karena kalau Tuhan bicara langsung manusia, Tuhan mati. Apa manusia mati? Dari mana, Bang, di tahu kitab akan Keluaran mati? tuh. Di kitab Anda. Dari mana akan mati? Di kitab Anda. Enggak ada Di itu, kitab Bang. Keluaran tuh. Sekarang Waduh, gini, waduh. yang Kalau, aku kalau ada pertanyakan, gimana? Kalau ada gimana? Slow lah. Nanti kita bahas itu. Yang aku bilang Bentar. kan, kayak mana kalau ada pengakuan Yesus kalau dia itu Tuhan? Itu pertanyaanku tadi. Aku ngesot ke tempat abang, pindah agama. Nggak usah masuk Kristen gitu. Pindah agama yang lain aja. Betul, Bang. ya. Izin nama Ya, ini. Bentar nih. Oh, sedikit. Ini dia Ada, nggak tahu Bang. ayat ini ya. Keluaran 4 ayat 33. Pengakuan Yesusnya aku bilang, bukan yang nggak usah begini, Bang. Kita gini loh. Aku dengar dulu. Aku sering kuperhatikan Aduh. komal-komal orang Anda ini abang. nggak konsisten. Bentar sedikit, Bang. Dengar, Bang, dulu. Bang, bentar Sama sedikit, kayak Bang. Zakir Naik. Bentar. Mana pengakuan Yesus dia Tuhan? Kalau ada aku pindah agama katanya. Ya, Bang, kan? Anda tadi kan Situ Yesus nanya. tidak ngaku Tuhan loh. Ngaku, Nggak Bang. ada. Waduh. Itu terjemahan. Baca aja bagus-bagus. Baca aja. Itu kan Pelan-pelan terjemahan. aja, pelan-pelan. Kan Yesus tidak menggunakan bahasa Indonesia. Kan Yesus menggunakan bahasa Bang, apa? gak usah pala langsung ke terjemahan, Bang. Lah, enggak, ini kan yang kita tanya Yesus. Pengakuan Yesus Tuhan itu mana? Anda menunjukkan terjemahan. Loh, Nah, bahasa aslinya yang Yesus lontarkan dari mulutnya itu apa rupanya? Bahasa Indonesia. Kan Yesus yang kita tanya, bukan penerjemah. Artinya bukan orang-orang yang duduk di kursi lai. Yang kita tanya ini Yesusnya. Kan gitu, Bang. Berarti Berarti harus pengakuan aja, Bang. Jadi gini loh, udah sering orang abang mengejek bahwasanya kami Kristen botol, penyembah mayat, penyembah Tuhan bernonot, gak suka gitu loh. Lah Jadi itu gini, kan Bang, Anda dengar yang dulu. mau. Kalau- Buktinya memang begitu, Yesus bernonot. Yesus kalau- Anda imani pernah jadi mayat. Kalau orang Apa abang itu salah? mengakui dia utusan, kami oke-oke aja gitu. Ya, memang dia Yesus utusan mau. juga gitu. Dia Yesus guru mau diakui juga. utusan. Dia rabi juga. Tapi dia yang bermasalah itu Tuhan. juga. Dia Allah juga. Nah, itu bermasalah itu. Nah, kayak mana? Aku bacakan lagi ayatnya. Nah, itu bahasa Indonesia, Abang. Alah, Anda punya akal kan? Bang. Loh, orang ini kenapa sih? Inilah kelemahan Kristen karena nggak mau Kelemahan pintar. Kristen. Maunya Karena cuma ini, bodoh-bodohi sekarang orang. inilah, Bang. Sekarang saya tanya sama saudara, Yesus itu bahasa Indonesia atau bahasa Yunani?
Mau bahasa apapun Bang, itu kan udah diterjemahkan ke di bahasa sinilah Indonesia. kenapa kalian itu dihinakan. Bang Juma. Lucu ente itu. Bang Juma. Anda mau menipu. Bang Juma. Abang akui nggak yang tertulis itu ajanya. Lah ini kan terjemahan. Kami bukan orang Kristen yang bisa ditipu. Ini terjemahan. Ini kan iman kami gitu. Lah itu iman Anda, bukan iman Anda yang kami tanya. Yang kami tanya pengakuan Yesus. Lucu kan? Itu kan pengakuan Yesus. Lah itu menurut iman Anda. Yang kita minta pengakuan asli dari Yesus itu mana kalau dia ngaku Tuhan. Kalau mana? pengakuannya asli Bang 2000 tahun yang lalu lah Bang. Nah, berarti Anda ingin mengatakan bahwa ini tidak asli lagi pengakuannya? Kayak mana lah menjelaskan sama orang Loh, kok jadi tanya diri saya. Kalau Anda mengatakan Yesus bahasa Indonesia, berarti ini udah benar. Tapi kalau Yesus tidak menggunakan bahasa Indonesia, Anda harus cari. Sebenarnya Yesus ini menggunakan bahasa apa? Bahasa aslinya apa? Jadi ginilah, abang baca Alkitab kami pakai bahasa apa? Kami menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Ya Aramaik. udah, ini kan bahasa Indonesia yang abang baca. Nah sekarang Yesusnya menggunakan bahasa apa? Loh, ini kan terjemahan sesuai yang aslinya. Walama, aslinya itu kurios. Aslinya itu kurios. Nah, kurios dalam bahasa Indonesia apa? Pengakuan aja yang penting sama aku Bang. Enggak nyapa lah Pengakuan Yesus kurios. Alamak. Jadi Bang gini Bang Juma. Iya saudara, kenapa? Nah gini. Kalau mau membaca firman Tuhan kami, maunya berdoa dulu gitu. Jangan berdoa kita mencari tujuan kita gitu. Jadi Anda sudah mengakui orang-orang yang duduk di lai itu adalah Tuhan Anda? Enggak. Nah ini bahasanya mereka. Loh, ini kan terjemahannya. Bahasanya Yesus begini enggak? Sekarang gini lah Bang Juma, gini contoh Al-Quran itu bahasa Allah. Yes. Hah? Firman Allah. Arab tuh, Allah itu bahasa Arab. Ketika Allah mewahyukan Al-Quran Allah bahasa Arab enggak? Ketika Allah mewahyukan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Gak yakin aku itu bahasa Arab Allah itu Bang Juma. Lah, beliau sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran. Sekarang gini lah, semua nabi mujizatnya, mujizat nabi keajaibannya nabi itu semua nampak manusia, dinampak orang banyak. Hanya keajaiban Nabi Muhammad lah yang nggak tahu, nggak ada yang nengok. Siapa bilang? Buktinya satu Arab mengikuti beliau. Yesus bergejibun Itu mujizat yang aja. Yesus bergejibun Itu mujizat aja ya kan. Musa di hadapan ribuan orang dia membelah laut. Yesus di hadapan orang dia menghidupkan manusia. Ada nggak pengikut Nabi? Ada nggak kemudian orang Yahudi Pengakuan percaya itu? aja yang penting Bang Juma. Nggak Sekarang usah saya tanya, ngeyel-ngeyel. ada tidak orang Yerusalem sekarang menjadi Kristen? Ada? Siapa? Ya, ada di situ gereja Bang Juma. Udah. Cuma kalau di Israel itu Yudaism. Percuma banyak mujizat kalau tidak diakui oleh bangsanya sendiri. Sekarang gini lah. Itu mujizatnya jangan-jangan dikarang sendiri oleh Kristen. Nggak ada Kristen mengarang Bang Juma. Lah ini Masalah buktinya. mujizat Yesus. Ini kalau Anda tidak ngarang ini, Anda mengatakan Yesus Tuhan, ini apa namanya? Loh, itu kan terjemahan dari bahasa bagus. Yesus yang Aramaik. Aramaik pula. Original teks kitab saudara itu bukan Aramaik tapi Yunano. Itu gini Bang Juma, pada saat itu dibikin dalam bahasa Yunani dan bahasa-bahasa Mana yang lain ucapan kok Yesus ada? kalau begitu? Kalau begitu mana ucapan Yesus dalam bahasa aslinya? Loh, itu kan ditulis dalam bahasa-bahasa yang muridnya. Ini yang saya tanya Yesusnya. Ngeyel kali. Anda Tadi Abang ngeyel, bilang di Anda- Alkitab nggak Anda ada yang Yesus ngeyel. mengakui Tuhan. Yesus ini Kayak mana menggunakan kalau bahasa panggil apa? Yesus itu dia Allah gitu? Kayak mana lagi coba? Yesus itu mengaku apa? Loh, Anda mengatakan mengaku Tuhan. Menurut siapa? Menurut menurut Yesus. Menurut Yesus dalam bahasa Yunani apa? Alah. Bahasa Yunani lagi. Lah, Yesus menggunakan bahasa apanya? Abang baca bahasa Alkitab kami bahasa Indonesia kan, cuma nggak nampak abang dia mengaku Tuhan. Kan? Sekarang saya tanya Yesusnya. Yesus. Bukan kitab Anda. Siapa pula Yesus. bisa nanya Yesus? Abang bisa nanya Nabi Muhammad. Yesus itu menggunakan bahasa apa dalam sehari-hari? Bang Juma. Loh,
Jadi Bang Juma gini, jangan bilang Kristen itu otak pemakan babi. Jadi kutanya lah. Lah memang faktanya ini sekarang. Oke, kutanya. Yesus itu bahasa Oke, kutanya, apa? kenapa babi itu haram? Kutanya, jawab dulu. Jangan loncat-loncat dulu. Yesus itu berbahasa apa? Pada saat dia di tengah-tengah Bani Israel, dia menggunakan bahasa apa? Masalah bahasa apa itu biar bahasa daerah dia lah itu. Lah berarti Anda nggak mau tahu Yesus ini mengaku Tuhan atau tidak? Bang Juma. Lah. Ini 100 tahun kemudian kata Tuhan ini bisa berubah menjadi kucing kalau begitu. Oh, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Oh, ini udah diartikan Bang Juma, udah diteliti, udah dipelajari. Sekarang ketika Yesus berbicara dia mengatakan kata mar dalam bahasa Aramaik. Mar artinya dalam bahasa Indonesia apa? Nggak tahu. Tuhan. Kalau Tuhan bahasanya Yesus apa? Allaha. Ada nggak Yesus mengatakan Allaha? Tidak. Ada nggak Yesus mengatakan Theos? Kagak. Dia hanya mengatakan Kurios. Berarti dia hanya Tuhan. Orang Indonesia berbicara mengenai Jadi, Tuhan Bang dan Juma, Tuhan itu gini, berbeda. Aku sering dengar abang soal gini loh. Aku lebih paham Bible daripada orang Kristen. Pasti dong. Gila. Itu Hah? pasti. Itu pasti. Ini aja buktinya. Kok Anda ini memaksakan buktinya? Yesus Tuhan. Gini aja lah. Kita belajar Alkitab bahasa Indonesia aja. Kenapa nggak kalian dapat dia mengatakan dia Tuhan di situ? Tidak bisa itu dipakai karena Oh, Yesus tidak tidak mengartikan Tertulis Tuhan. di Yesus situ. mengaku Tuhan. Itu kan tertulis kan, sah kan? Yang menulisnya siapa? Loh, Yesus. Yang menulisnya siapa? Orang ini. Jadi yang menulis Al-Quran Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dengan lisannya ayat-ayat suci Al-Quran. Yakin. Dihafalkan oleh para sahabatnya. Yakin. Yesus. Yakin bisa dihafal 6.000 sekian. Yakinlah. Nggak yakin. Demah. Astagfirullahaladzim. Nggak yakin. Anda memang nggak yakin karena Memang Anda Kristen. Iya. Saya banyak sahabat penghafal 30 juz. Keluarga saya Gini, juga Bang banyak Juma, penghafal aku 30 pingin juz. tahu gini. Aku pingin jumpa sama orang yang hafal Al-Quran semua. Tunjukkan sama aku orangnya daerah Medan. Kesini bang, kesini bang, kesini Di mana, saya Bang? tunjukkan, nanti Anda tungguin bang. Di mana? Di tempat saya, di tempat saya Rio sini bang, sini bang, saya tunjukkan nanti bang. Di mana? Banyak kali. Di Rio, di tempat saya ini ada ini. Allahu Akbar. Ada Rio 10 mana? hafiz itu. Rio Nanti saya mana? panggilin semua, Anda duduk di situ, Anda nyimak. Rio Ya? mana bang? Rio mana? Aduh, Rio mana? Pekanbaru. Udah Kali. dia cuman berupaya lari tadi. Sini. Saya Nggak ada tunjukkan. dalilnya Yesus mengaku Yakin Tuhan. aku tuh. Nggak ada dalilnya Yesus ngaku Tuhan. Dia pakai terjemahan untuk nipu. Memalukan. Yesus hanya mengatakan mar. Jadi gini lah ya kan. Jadi Mar dan Allah yang diterjemahkan beda. ini nggak berlaku gitu. Bukan nggak berlaku. Ini terjemahan yang sudah sangat jauh lari dari Alah, aslinya. Bang Juma, nggak bodoh-bodoh kali kan orang Kristen Bang Juma. Bodoh. Kristen Enggak. itu satu paket dengan kebodohan. Enggak. Kalau tidak bodoh ngapain dia percaya terjemahan yang tidak sesuai dengan ucapan Yesus? Kalau nggak bilang bodoh nggak ya. sesuai. Yesus mengatakan bahasa apa di sana? Loh, siapa bilang nggak sesuai? Cuma abang kan, nama grup-grup abang kan. Yesus mengucapkan bahasa Indonesia atau bukan? Kan udah diartikan. Nah itu makanya tidak sesuai ya Allah Oh, ya tidak Karim. sesuai. Lah, Yesus bahasa Indonesia. Allah bahasa Arab. Allah. Yesus itu bahasa Aramaik. Ya, jadi Allah bahasa Arab. Kenapa larinya ke sana? Kan Anda mengatakan Ya bandingkan, kita bikin perbandingan gitu. kalau perbandingan Allah itu timbal balik, mengaku sebagai gitu. Tuhan, innani anallah la ilaha illa ana. Dia mengaku sebagai Bahasa Tuhan. Indonesia Yesus aja Bang mengaku Juma, sebagai nggak Tuhan. Arab ini. Bahasa Indonesia aja nggak ngerti aku itu. Ya, Anda kan bertanya tentang Allah. Kalau bertanya tentang Allah berarti bicara tentang kitab saya. Kitab saya menggunakan bahasa itu. Saya tidak bisa bodoh kayak Anda, nggak bisa. Aku nggak bodoh. Kalian aja Kalau yang tidak terlalu bodoh, menutup kenapa pikiran Anda kalian. tidak percaya ucapan Yesus? Kan lucu. Jadi Bang Juma, lain kali jangan bahas-bahas Alkitab orang kalau nggak paham gitu. Justru suruh pendetamu yang paling paham hadapi saya. Buktinya aku tahu yang mana Yesus ada mengakui Tuhan. Ini bahasa Indonesia, Oh, ini kucluk. bahasa Indonesia, Alamak. kucluk, kau kucluk. Bahasa Indonesia itu bukan Sopan-sopan bahasa aja ngomong, Yesus, Bang Juma, toples. sopan. Tunjukkan Sopan lah agamamu itu. bagus gitu. Sopannya itu. Kucluk Daripada sopan. kau
Daripada kau bodohi orang, mending saya kayak gitu, tapi saya menjelaskan yang benar. Daripada kamu sopan, berlembut-lembut, tapi kau nipu. Nggak ada aku nipu. Kalau enggak nipu, kenapa Anda mengatakan Yesus mengaku Sekarang Tuhan? gini Bang Juma, kalau ini memang salah, abang tuntut itu lembaga Alkitab sana. Ngapain saya tuntut? Jadi kenapa Anda yang abang harus- ngapai iman-iman kami? Loh, kan kita tanya jawab tadi. Kalian kan bilang bahwa jangan Kristen itu menyembah manusia. Kami bilang Itu kami menyembah fakta, Yesus Tuhan. memang manusia. Lu pikir Yesus itu kodok? Loh, dipikir Yesus itu kodok. Jangan kayak anak-anak berdebat Bang Juma. Justru ini adalah rangsangan untuk otak saudara berfungsi. Nggak ada Yesus itu manusia. rangsangan, nggak ada. Aku tanya sama saudara ya. Ketika ditanya di dalam Matius 26, ditanya oleh imam-imam besar kemudian kepada Yesus. Demi Allah katanya, yang hidup, wahai Yesus katakan kepada kami, apakah engkau Mesias? Anak Allah atau bukan? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Yesus mengaku apa di situ? Anak kodok atau anak manusia? Dia banyak mengakui. Dia mengakui anak manusia, dia mengakui utusan. Itu kan nggak bisa kita pungkiri. Sekarang mana dia mengaku aku adalah Elohim, mana? Aku adalah Theos. Di mana Itu itu? udah ada di situ Tuhan katanya. Kalah Itu malu bahasa kan? Indonesia buatan Kalah orang malu, Kristen kan? Indonesia. Gini Bang Juma. Yang kita tanya ini Yesus. Ya, gini Bang Juma. Kalau kenapa, Bang? memang Alkitab ini salah, abang tuntut itu salah, itu lembaga Alkitab bilang. Kenapa saya harus nuntut? Loh, itu bukan jadi kitab kenapa abang, saya. kenapa kalian kalian Islam ini mengatakan kami menyembah manusia, menyembah mayat? Karena faktanya Yesus itu manusia, kan sudah aku bilang samamu. Yesus itu manusia. Oke, sekarang saya tanya, Maria melahirkan apa? Abang tahu kayak mana lahirnya? Kan tengoklah kan abangku ini, tengoklah kalau ditanya kayak gitu. Kok dibahas? Abang Tadi tahu aku bagaimana bertanya lahirnya? gini loh, aku Dia pakai bilang, celana apa? Kalau ada Dia Yesus menghadap mengaku kemana? Tuhan kayak mana? Aku bilang, ada yang bilang pindah agama datang ngesot lah kalian dari Rio kemari. Mana pengakuan Yesusnya? Ternyata Anda hanya membawa mantra-mantra dari lai. Bang Juma, hati-hati ngomong. Saya bertanggung jawabkan. Ini Gak ada mantra-mantra di sini Bang Kalau Juma. bukan mantra apa? Yesus tidak menggunakan kata ini. Yesus menggunakan bahasa Aramaik. Yesus menggunakan bahasa Yunani minimal. Gini, Bibel Bang Juma. tertua. Dengar Saya tanya dulu. dulu. Dengar Bibel dulu, Bang tertua milik Anda itu bahasa Yunani. Apa yang tertulis di sana di awal kali? Kurios. Apa arti kurios? Udah Bang Juma, terlalu jauh abang ke sana. Lah, harus ke akarnya, Bung. Kok ke akarnya? Ya, kan Yesus yang kita Inilah, Bang minta Juma. pengakuan Yesus. Ini masalah imanku yang ku bahas ini loh. Saya tidak sedang membahas imanmu, itu dari tamu. Enggak, Yang kita bukan dari tanya ke aku loh. sini. Cuma kebodohan pengakuan kalian Yesus. aja nggak mau terima gitu. Abang, yang kita minta pengakuan Yesus bukan pengakuan Itu pengakuan abang. Yesus. Ya itu pengakuan abang, karena itu Kalau adalah dia kitab Tuhan, abang. kenapa di sini diartikan junjungan ya? Nggak usah buka-buka bang, nggak perlu. kan? Kenapa takut? Ini kenapa junjungan nih ha? Nih, jika ada orang yang bertanya kepadamu, katakanlah sang junjungan, ya, memerlukannya, maka orang itu segera menyuruhmu untuk membawa kedua keledai itu. Nih kok kenapa dikatakan junjungan di sini kalau Tuhan? Aduh. Janganlah gitu bang, kan kita tanyanya Yesusnya, bukan abangnya yang ditanya. Mana pengakuan Yesus? Beda kalau mana pengakuan Bang Vero. Abang tunjukkanlah itu Bibelnya. Tapi kan kita minta pengakuan Yesus. Kalau pengakuan Yesus berarti bahasa yang keluar dari mulut Yesus. Itu kan bahasa yang keluar dari mulut Yesus. Berarti bahasa Indonesia. Loh. Ini tadi aku bahasakan sama kalian di situ semua ya kan. Jadi kalau ada pengakuannya, kalian nggak berbahasa, harus bahasa Yunani, harus bahasa Aramaik. Ini bukan pengakuan Yesus, saudaraku. Jadi pengakuan siapa? Ini pengakuan terjemahan, menyala terjemahkan bahasa Yesus. Alamak. Lucu abangku ini. Nggak lucu bang. Gini sekarang aja. begini. Buka hati aja loh gitu. Nggak perlu kita anggar dalil. Buka hati maksudnya tutup hati tuh. Anda ngatakan buka hati, itu tutup hati, nggak mau tahu kebenaran. Yang penting imani aja, itu namanya. Bukan sekarang imani Bang Juma. Sekarang menurut saudara Sekarang ini, gini lah Bang Juma. kata Tuhan dengan Tuhan Cuma Yesus yang berani berbahasa tentang surga. Cuma Yesus.
Yesus tak pernah berbicara surga, Bang. Yesus Loh, bicara tentang langit. Aku akan menyediakan tempat bagimu di surga. Di langit, Di bukan di langit? surga. Gak ada di langit. Aslinya Di sini, kita lihat. di sini Aku Lot ya, lihat. bukan God ya. Nih, Lot, the Lot. Nih, Lot apa artinya? Tuhan. Gak ada Lot Kecuali Tuhan, kalau di sini kawan. God baru Tuhan. Ini terjemahan bahasa Inggris nih, versi King James. Nih, Lot, bukan God. Dah, Pandai kali kalian gagal apa. total. Ya, berarti orang Gagal barat total. Yesus itu Tuhan. Jadi gini, jadi waktu orang abang baca Alkitab, bahasa apa kalian baca? Aku tanya dulu lah. Kita menggunakan bahasa Indonesia, Bang. Bahasa Yunani juga oke. Bahasa Tapi Yunani setelah kita kok baca paten kau bahasa bahasa Indonesianya, Yunani kau. setelah kita baca bahasa Indonesianya, karena Gini kita bang, pandang nggak usah sok-sok bahasa Yunani, bahasa ini, bahasa Indonesia aja udah. direvisikan kitab Anda itu. Maka kita, daripada kita bingung, coba kita tengok original teksnya menuliskan apa. Ternyata menuliskan bukan Tuhan, bukan Kurios. Theos, tapi Kurios. Kurios itu bahasa Indonesianya Tuhan. Sekarang antara kata Tuhan dengan kata Tuhan, Tidak apakah kapan sama? pula Yesus jadi Tuhan? Emang dia punya banyak budak? Apalagi Tuhan. Banyak budak. Sekarang gini lah, dari mana logikanya dia Tuhan? Dari mana logikanya dia Tuhan? Tuhan aja berat, apalagi Tuhan. Loh, dia nggak punya budak Bang Juma, dia Tuhan. Dia juga bukan tidak punya Tuhan. hamba. Siapa hambanya? Udahlah Bang Juma. Bukan. Makanya kita Udah berani, aja, Bang. udah. Kami umat Islam berani taruhan akidah karena Iya. kami sudah pelajari Bible dan Udahlah, itu tidak pelajari ada aja lah kidahmu Bang Juma. tidak ada pengakuan Yesus sebagai Tuhan. Tuhan iya, kita akui itu. Gini aja Bang Juma, kalau kita nggak yakin dengan agama kita, buku kitab suci kita, itu makanya kita pelajari Alkitab orang. Kalau kita yakin, nggak kita pelajari itu. Oh, bukan begitu. Al-Quran, Sekarang Al-Quran gini lah Bang saya, Juma. Bung. Kalau abang yakin dengan Al-Quran abang, kenapa bang baca Alkitab agama Karena lain? Al-Quran saya membahas kitab abang ini. Loh. Sekarang gini lah, ketika abang mempelajari Alkitab kami, siapa yang ngajar abang? Sekarang begini, Bang. Aku nanya, siapa yang mengajar abang? Tidak perlu kan? Itu kan bahasa Indonesia. Pantaslah sesat ajaranmu. Nah, sekarang bentar sedikit Ahi. Nggak usah. Kalau bentar Bang, Tahu, kalau dia Yesus akan ini percaya, Tuhan, berdoa dengar, dulu. dengar. Baru cari Dengar pembimbing Vero, dulu. bentar, Vero. Pada setan. Bentar, ya. Kalau memang Yesus Tuhan di cerita Matius 21 ini, kenapa di ayat 9 dia didoakan? Nih, Hosana bagi anak Daud. Apa arti Hosana? Hosana itu keselamatan. Keselamatan bagi anak Daud. Kalau dia Tuhan, ngapain disebut anak Daud di sini? Baca Mikir dulu dong. atasnya itu biar tergenapi katanya itu. Banyak alasan. Mikir. Atasnya Masa Daud punya anak Tuhan? Padahal di dalam kitab Bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Bilangan 23 ayat 19. Ini Yesus di sini dikatakan anak Daud, anak manusia. Bagaimana dia bisa Tuhan? Sejak kapan Mikir pula dong. dia anak Daud? Berapa ribu tahun bedanya itu? Berarti ini nipu. Kita mau nipu ini. Dia bukan anak Daud secara kandung. Lah ini. kawan. Coba kau baca nih. Nih. Kacau. Ini Masalah siapa ini itu anak tadi Daud ini? bahas. Gak usah diperpanjang-panjang yang lain. Takut dia. Ketawa. Takut dia. Ada Udah yang lanjut, lucu. Juma. Lanjut. Sugi, ada yang lucu kau ketawa. Ya kitamu sendiri kau sangkal di situ tertulis anak Nggak Daud. ada Kau aku bilang bukan anak sangkal. Daud. Aku bilang dia bukan anak Daud secara kandung gitu maksudku. Kalau bukan anak kandung ngapain ditulis di situ? Loh, itu hanya istilahnya itu Sugibol. Jangan kalian Berarti arti-artikan tipu-tipu. Alkitab Ya orang udah. dengan sembarangan. Berarti tipu-tipu itu. Lanjut Ahi. Tipu-tipu. Kalau ini tipu-tipu Alkitab ini, kalian tuntut LAI. Jangan asal ngoceh kalian. Kan kalian yang bahas-bahas Alkitab kami kan, kalian terjemahkanlah dengan sembarangan. Gimana udah selesai nih?
Izin ya, boleh nambahin dikit ya. Afwan, izin. Jadi inilah kebotolan umat. Kebotolan utut kau kebotolan. Bentar, nggak usah kejang. Saya ajarin Anda bahasa Greek. Bukan, gak usah kau ajari Alkitab Saya ajarin. kami. Udah diam. Al-Quranmu aja kau pelajari. Tolong Cukup. disumpal dulu Mbak Esti mulutnya. Jadi kurios itu jelas, Tuan. Tadi udah dikasih tahu. Gak sehat lagi kalian ini. Kenapa? Kok kejang? Jadi Bang Zuma tadi udah kasih tahu ya, dalam bahasa Aramaik adalah mar. Seperti yang sering dibawa. Misalnya John 13 nomor 13 jelas ditulis Raban Wamaran. Raban guru, Wamaran dan Tuan, bukan wa alahan. Sama dengan ketika di Greeknya jelas tertulis Didaskalos kai kurios. Jadi kalau kurios berdiri sendiri itu pasti Tuan. Makanya Anda belajar, jangan modal terjemahan. Bukan, gak usah pula sok-sok ngajari bang. Itu aja gak suka. Saya tahu. Saya bisa bahasa kan belajar Alkitab kami kan. Itu. Makanya Yesus tidak pernah yang nyuruh kalian pelajari Alkitab kami siapa coba lah? Kalau kalian Islam, Al-Quran pelajari. Udah makanya diam, saya ajarin kau. Kok diam? Gak usah kau ajari aku. Makanya Yesus disebut sebagai Theos. Gak usah kau ajari kami Kristen. Kenapa sih kok kejang banget? Bahkan di KPR 3 nomor 13 jelas dikatakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya yaitu Jesus Christ. Terus kau bilang dia juga Allah itu sendiri. Oh, Anda waras bang. Jangan bilang aku nggak waras. Ini Biar saya baca kasih tahu nih, ayatnya. saya akhiri ya. Akhiri situ. Anda kalau ke gereja, Bible dibaca. Jangan kau jadikan pembalut tembakau. Mulut kau kawan, sopan kau. Agama kau ngajari kayak gitu. Iya, di agama dia cari kayak gitu. Kai entis heimin epi tu aite hoti kurios. Ya kurios di sini. Jangan kau artikan Tuhan. Kurios ini nih. Kai entis heimin epiti airite. Ini adalah sama ketua-ketua kalian itu. Belajar Karena memang kalau orang yang ngerti bahasa aslinya ini nggak bisa ditipu. Kecuali orang yang nggak ngerti bahasa aslinya bisa ditipu, Bang. Hotihokuros itu artinya itu adalah sang tuan. Nah itu. Betul. Aku salam dulu dong, boleh nggak? Boleh dong. Makanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Makanya ya kalau kita lihat di versi Seleber, jika ada orang yang bertanya kepadamu, katakanlah sang junjungan memerlukannya. Nah kalau diartikan Tuhan ini gedabus ini, kenapa? Masa Tuhan arti memerlukan? Junjungan apa coba? Arti junjungan apa? Aku tanya dulu. Arti junjungan itu ya Tuhan. Tuhan? Gimana sih? Sejak kapan Tuhan diartikan junjungan? Mana ada Tuhan artinya junjungan? Udah bos, nggak sehat lagi diskusi kalian itu. Belajar lagi kalian. Lagian bang. Belajar lagi udah. Aduh. Lagian kalau dia Tuhan, masa dikatakan memerlukan? Sejak kapan Tuhan itu memerlukan? Bukankah Tuhan ini tidak memerlukan itu sesuatu? Itu menggenapi kawan, menggenapi yang terdahulu. Yang menggenapi itu manusia, nabi yang menggenapi bukan Tuhan. Samamu dia nabi, sama kami Tuhan, Allah. Ayatnya nggak ada. Kok bilang ayatnya nggak ada? Hah? Kau bilang ayatnya? Mana? Lo mana tadi ku baca nggak kau aku? Itu junjungan Tuhan. Kalau tak kau itu. Kamu ditipu sama LAI. Lagian kalau di sini, lagian kalau ini Yesus di ayat 21 ini Yesus. Dulu, jangan asal kalau Yesus ini di ayat 21 ini Tuhan, ngapain Tuhan aja perlu keledai harus nyolong? Itu menggenapi bukan nyolong dia bodoh. Wish. Mengambil tanpa izin apa namanya? Pak Dedi bilang bodoh. Mengambil tanpa izin apa namanya, Bang? Katanya nggak kau baca itu. Kalau ada orangnya di situ bilangkan. Lihat perintahnya, ya. Kita dengar. Coba perintahnya nih. Kita permasalahkan perintahnya.
ya, di dalam perintahnya begini, pergilah kamu ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Ada perintah izin kepada yang punya. Lanjutkan. Lah, bentar, saya mempermasalahkan perintahnya Lanjutkan dulu. Saya mempermasalahkan Lanjutkan perintahnya. otak kau, tanggung-tanggung. Perintahnya lepaskan keledai itu. Lanjutkan bawalah dulu, kemari. botol. Coba sekali nyolong dapat 2 ini. Hei, sekali nyolong dapat 2 nih. Sama kau kayak si Paruk, tahu kau yang orang ini. Senipar itu, sama kau semua. Ini ya dengan pesan nih, pesannya apa? Pesan yang kita permasalahkan pesan nih. Ya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah, bawa kemari. Nah, ini mana perintah izin ini? Kalau nggak ada Wah, perintah Bang izin Juma berarti perasaan perintah diam. nyolong. Gimana? Perasaan Bang Juma diem kok kena. Telah malu dia? Juma. Malu apa? Nggak Ini ada saya pakai malu. contoh juga lagi ya Pak De ya, izin ya. Jadi Ya. di KPR 2615 di situ dikatakan, aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Nah coba ini original teksnya kalau nggak salah bunyinya ego de eipatis eikure. Masa siapa engkau Tuhan? Memang Tuhan ada berapa? Yang benar adalah siapa engkau Tuhan. Makanya LAI dalam bukunya juga sudah mengakui terjadinya hypercorrect alias kesalahan. Gak usah Ada ke itu situ, buku bos. LAI. Yang kau Ada baca aja. Gak usah ke situ. Loh, Hah? ini jelas Selama ini saya kalian bawa bilang ayat si yang sama Zakir ini. Naik mengatakan tidak ada Yesus mengaku Tuhan. Kutunjukkan di samamu. Memang nggak ada, Bang. Memang nggak Saya kan ada. sudah bawa tadi. Ini saya contohin lagi ya. Terkutuklah kau manusia yang gak mengakui kebenaran. Dengerin, jangan terguncang. Di KPR 2615. Udah lah ya, gak sehat lagi apamu. Diskusi. Ada yang otaknya nggak sehat, makanya saya Masa lihat Tuhan not keledai Anda. aja nyolong? Ini Tuhan apa? Dengerin. Di situ tertulisnya. Bung Di Vero situ dengar tertulisnya. tulisannya. Ego de eipatis kurie. Nah, harusnya kan tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Jadi kenapa jadi siapa engkau Tuhan? Kan logikanya gabrol. Masa udah tahu Tuhan ditanya siapa engkau Tuhan? Aduh. Yang ada musik. Bang Zuma, Bang, abang ada musik, abang punya ada YouTube-nya dia ini. Bang Ben, di mute Bang Ben, ada musiknya Bang Ben. Oh nggak ada, sendirian aku di kamar. Bang Juma berarti tadi Bang Juma. Oke lanjut, dari mute sama Bang Juma lanjut. Assalamualaikum, Bang Iya, Zuma. jadi kau belajar bahasa original teksnya dulu. jangan Iya. Oke, Bang Zuma, Kurunda, Waalaikumsalam Bang Juma, disapa sama Bang Ardian sama. Kurunda. Ya gimana, Dek? Oke, lanjut aja Kurunda. Silakan Kurunda. Enggak, silakan. Orang kalau nggak pakai akal malas saya. Lanjut. Ya tapi penonton Bang Juma ngeri kali, 3,3 ribu loh sekarang. Ih, gila kali Iya. Bang Juma. Lanjut. Teman-teman di bawah mengharapkan Gurunda Zuma tuh. Iya, ini di YouTube juga Bang. Itu Pak Vero tadi gimana tuh? Tadi gimana tuh tentang keledai-keledai itu? Sebentar Pak Kembuan, biar Gurunda Zuma dulu ya. Oh ya silakan. Silakan Gurunda. Angkat. Lagi makan. Oh ya udah lanjut yang lainnya, Bang Juma lagi makan ya teman-teman. Oke, ya. Jadi gimana Bang? Di situ kata kurios, Tuhan ya, jelas ya. Iya. Kecuali kalau di situ ada kata theos, nah itu baru God, Tuhan. Belajar Bang, jangan Kenapa yang belajar? terjemahan. Kalian yang belajar. Loh, kalau kita belajar original teksnya, Sok kali kau bahasa original text. ya memangnya penulis Sok kita kali. Anda itu berbahasa Indonesia. Salah bahasa Bang, sendiri. hanya terjemahan juga kau baru tahu artinya. Lah kalau terjemahnya salah, terus kita merujuknya kemana Bang? Loh, terjemahannya salah. Kalau salah ini kalian tuntut itu LAI, udah titik. Ngapain orang kita nggak Ngapain? disesatin sama LAI kok? Yang disesatin tuh lo yang nuntut. Loh, kok kalian? Jadi kalau memanglah kami sesat, kenapa kalian buka komal bahas-bahas Alkitab? Biar orang tahu bahwa Kristen tuh sesat. Lo nggak ada sesat, malahan kami lebih bagus daripada kau. Aduh, bagus apa nyembah anak orang kok bagus. Loh,
Sekarang gini lah ya, aku bilang samamu ya. Aku Nasrani, ku bikin di sini waktu puasa buka bersama sama tetangga-tetangga yang Muslim, salah? Coba ini ada orang Kristen kita tanya ya Pak Kembuan. Ini Kristen nih dia nih. Oke, silakan. Yesus Tuhan bukan Pak Kembuan? Kalau saya jawab itu tidak. Tapi Tuh, sesama Iyalah. Kristen aja nggak ngakuin. Gimana coba orang Islam turun ngakuin? Udah bos, kalau kalian nggak sanggup ngadapi aku, nggak usah pakai yang lain-lain. Aku aja kalian tanya. nggak, Bung Vero saya jawab. Nggak usah kau jawab, nggak butuh aku jawabanmu. Saya Kristen. Ya nggak peduli aku Kristenmu. Kamu ateis saya lihat. Kamu tuh cuma dapat dari mentor-mentor yang nggak Ini jelas. aja kawan, kau Kristen mana pun aku nggak tahu. Udah, Teriak-teriak entah kayak kau orang Kristen gila. nyamar pun aku nggak Gimana? peduli. Biasa aja kali. Vero Munte yang Anda sebut-sebut itu semua. Oke lah ya, nggak sehat lagi apa diskusi kalian, nggak mengakui Gimana coba kalian. mau menawarkan ketuhanan Yesus sementara saudaranya sendiri nggak percaya Yesus Tuhan? Alah bang, Aneh, banyak kan? sekarang manusia-manusia laknat nyamar untuk membela orang kawannya, banyak. Justru yang laknat itu orang yang nyembah Yesus, karena pertama kali yang nyembah Yesus itu iblis. Siapa bilang? Anda buka di dalam Lukas 8 ayat 28 atau di Dia Markus bukan 5. menyembah kawan, dia hanya tunduk. Tunduk apa nih menyembah nih? Markus 5 kita baca ya. Nih, Markus 5 kita baca. Ayo. Bacai samamu semua Ya. situ, bacai. Nih. Semua kau baca kitab kami, semua biar paham kau sedikit. Jangan asal-asal ngoceh aja kau situ. Bung Vero, Nih, kalau orang Kristen saya tuh buka dengan- ya. Alah kau Kombuan, gak usah kau ikut-ikut Kristen, gak usah. Nih, kita buka nih. Markus 5 ayat 5 nih. Markus 5 ayat 6. Coba dibesarin Mbak Esti. Yang nyembah Yesus itu orang yang kerasukan iblis. Nih. Ayat 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Ini iblis, ini orang kerasukan iblis yang nyembah Yesus nih. Ya terus kenapa? Lah ya, masa berarti kamu mengikuti iblis? Loh mulut kau bagus kawan, jangan kau percaya yang ini hanya satu ayatnya, orang kita aja. bicara ayat ini bicara ayat. Al-Quranmu cuma dari satu Ayatnya. orang aja kau iya kan? Loh, ini ayatnya ada ini. Iya, Ada terserah orang kau lah ini. ngomong apa, terserah kau. Ini ada orang yang lagi kerasukan iblis nyembah Yesus. Iya, nggak apa-apa Ini. itu. Ya nggak apa-apa. Lah ya nggak apa-apa, berarti yang nyembah Yesus ini orang kerasukan iblis ini, tengok nih ha. Masalahnya Nih. sama kamu apa? Ya ini saya menyadarkan kamu yang Ya nyembah masalahnya Yesus itu sama orang kamu, kerasukan kenapa kau iblis. sadarkan aku? Ya ini. Ya udah kalau nggak mau turun aja. Loh, Jadi Ya. Bang Vero jelaskan itu ayatnya menyatakan nggak bahwa usah kau jelaskan kawan, nggak butuh aku penjelasanmu. jadi kamu penjelasannya kamu bukan Kristen. Aku udah punya Alkitab, nggak perlu aku penjelasanmu. Oke, kalau nggak ada penjelasan Anda pakai kitab apa dong? Saya ingin tahu. Anda kan pakai Yesus. Alkitab apa rupanya kalau kau Kristen? Kamu pakai LAI atau tidak? Ya terserah aku lah pakai apa. Oh berarti nggak jelas nih Kristen. Oh terserahmu. Mm-mm. Aku nggak butuh pendapatmu kok walaupun kau ngaku Kristen. Sekarang saya mau tanya Nggak usah kau tanya-tanya aku, tanya aja imanmu. apa artinya Kristen buat kamu? Dia nggak bisa jawab kok apa artinya Kristen buat kamu. Buat kamu apa? Saya tanya kok kamu tanya. Loh, tapi kau Kristen. Oke, saya jawab. Kristen itu artinya yang menyembah kepada Bapa kami yang di sorga. Sekarang Yesus ada di mana kalau tidak ada di sorga? Gak ada orang Kristen bilang kayak gitu bodoh. Saya Kristen? Kamu Ya, apa? kau ada Kristen itu. Kamu Kristen mana? Saya mau ingin tahu. Kamu Kristen mana? Suka pula. Oh, kalau orang stres, kenapa kita layani ya? Suka-suka dia katanya orang gila itu. Iya, betul, suka-suka nggak dia. nyambung. Suka-suka dia berarti orang gila. Benar. Kita dari tadi saya lihat orang gila kita layani. Oke lah ya. Aku hanya nunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan aja nya. Oke, cukup. Weh, datanya di Maunas 13 di mau dia. Tuhan kok kalau dia aja nyolong, Tuhan apaan?